Kita yang hari ini ya karena Ibu Dewan kita sudah ada di depan kita dan kita masih menunggu dua narasumber lagi. Uh, yang satunya adalah Ibu Cicu, Ibu Rahmatika Dewi, tapi beliau saat ini masih memimpin rapat komisi, tapi sebentar lagi akan menyusul ke tempat ini. Dan yang kedua adalah Bapak Andi Irfan, karena beliau juga tadi sebenarnya sudah ada di lokasi, tetapi saat ini anaknya lagi di rumah sakit sehingga beliau harus ke rumah sakit dulu dan kembali ke lokasi ini. Dan alhamdulillah bersama kita sudah ada Ibu Haja Umiati Eskom, beliau adalah anggota DPRD Kota Makassar, terpilih, ya kita boleh apresiasi dulu. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir dan berdiskusi bersama kita semua. Tentu ini pertama kalinya kita bertemu dengan beliau dalam kapasitas beliau sebagai anggota legislatif terpilih. Ya mungkin di antara teman-teman juga sudah banyak mengenal beliau secara personal, khususnya di daerah pemilihan Manggala ya Ibu ya. Panakukang Manggala, wow ini lokasi besar ini Panakukang Manggala. Ada yang dari Panakukang, toh Manggala masih belum hadir. Oh kontingennya, oh ya ini kontingennya Ibu Ani belum datang, memang begitu. Nah Manggala, silakan Ibu masuki, langsung duduk. Iya. Oke baik, jangkir Ibu di Bu. Tolong Midi duduk maki. Begini memang lagi lucu-lucunya. Iya, baik kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Saat ini kita akan berdiskusi terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan. Nah, kita sama ketahui bahwa masyarakat kita itu jumlah perempuannya lebih besar daripada laki-laki, ya kan? Tapi kemudian pertanyaan yang muncul, pertanyaan kritis yang muncul, kuota atau affirmative action dalam anggota legislatif perempuan terpilih itu masih sangat jauh. Jangan Maki bilang anggota legislatif, caleg saja, caleg perempuan saja, itu kita masih harus menghayo-hayoi masyarakat kita atau tokoh-tokoh perempuan yang dianggap berpeluang untuk masuk menjadi anggota legislatif itu sangat sulit gitu. Nah, pertanyaan kritisnya, terus kita sebagai kelompok perempuan selama ini apa yang kita pikirkan tentang sosok anggota legislatif perempuan yang kita harapkan bisa memperjuangkan, kemudian bisa berkontribusi terhadap kesejahteraan kita, khususnya untuk layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi kita, gitu ya. Nah, melalui diskusi ini kami perlu menyampaikan bahwa diskusi ini sekaligus kami laporkan kepada Ibu anggota legislatif, Ibu Dewan yang terhormat, bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang didukung oleh bentar, saya lihat dulu karena bahasa Inggris. Ya, didukung oleh International Foundation for Electoral System atau IFES melalui Southeast Asian Network for Transparent and Accountable Governance atau SIANTEC. Nah, susah ini, tapi kalau paling bisa kita lihat di ininya spanduknya SIANTEC itu. Dan SPAK Indonesia atau Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia salah satu lembaga yang sudah lama berkecimpung di dalam isu anti korupsi khususnya untuk perempuan gitu. Nah, di antara teman-teman ini Bu, kami juga bahwa di antara teman-teman banyak merupakan agen Saya Perempuan Anti Korupsi, ada di sebelah kanan dan di depan kita. Dan yang lainnya merupakan tokoh-tokoh perempuan dari organisasi sosial, dan kemudian ada juga dari guru, kemudian ada juga dari pengacara, ada Ibu Una di sini. Nah, ini semua getol untuk memperjuangkan terkait isu perempuan. Nah, baik, langsung saja kita perkenalkan untuk pemateri atau narasumber kita yang pertama adalah Ibu Haja Umiati Eskom. Beliau adalah anggota DPRD Kota Makassar yang terpilih
Ini pertama kalinya beliau terpilih dan kita harapkan untuk seterusnya akan bisa bersama-sama untuk memperjuangkan kita. Tadi sudah disebutkan beliau dari daerah pemilihan Panakukang Manggala, gitu ya. Dan saat ini nanti akan bersama dengan kita membahas tentang layanan pendidikan dan kesehatan bagi perempuan. Baik, langsung saja Ibu Aja Umi, Ibu Tabe menyapa. Mungkin memulai dari diskusi ini, karena kita terkait dengan kelompok perempuan, kita terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan, mungkin untuk bukan pertanyaan, untuk gambaran awal dari Ibu, bagaimana sebenarnya Ibu Umi, Ibu Aja Umi melihat kelompok perempuan saat ini apabila dikaitkan dengan layanan pendidikan dan kesehatan yang merupakan program kerja dari anggota legislatif. Seperti itu, Bu. Mungkin itu aja dulu untuk pertama sebagai gambaran. Pak Be, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ibu Miati. Saya adalah salah satu caleg terpilih Dewan Kota Makassar untuk daerah pemilihan Dapil 4 untuk Kecamatan Manggala. Kemudian terima kasih sebelumnya atas undangannya oleh ibu-ibu sayap perempuan anti korupsi, dan terima kasih buat ibu-ibu yang sudah datang dari berbagai kelompok perempuan yang sudah hadir di sini. Untuk selanjutnya saya akan coba menjelaskan ya, walaupun sebenarnya saya belum duduk dilantik sebagai dewan. Dalam artian ini sebagai upaya-upaya saya saja yang insya Allah nanti akan membantu menyalurkan aspirasi khususnya untuk perempuan-perempuan yang berada di Kota Makassar. Jadi intinya untuk saat ini saya melihat ya, walaupun sebenarnya di setiap daerah yang saya datangi untuk sosialisasi, jadi saya ngomongnya yang kemarin dulu ya, saya belum bisa ngomongin masalah upaya-upaya yang dilakukan. Saya akan menjelaskan dulu apa yang saya lihat ketika saya berkunjung ke konstituen-konstituen saya yang berada di Kecamatan Manggala Panakukang. Saya berharap ke depannya untuk aspirasi bisa menyampaikan kepada kami sebagai Dewan Perempuan Kota Makassar, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi dan upaya-upaya untuk memberikan layanan terbaik untuk kesehatan dan pendidikan. Terutama kalau di kesehatan mungkin kita bisa lihat bagaimana bisa hidup secara sehat di lingkungannya. Kebetulan beberapa saat yang lalu itu saya punya konstituen di TPA. Mungkin ada yang tinggal di daerah Manggala, daerah Tamangapa, mungkin Ibu ya, di tempat pembuangan sampah, di tempat pembuangan sampah akhir. Nah, di sana juga begitu banyak warga, jadi yang masyarakat yang tinggal di sana, saya lebih concern ke sana. Kenapa? Karena di samping memberikan edukasi bagaimana bisa hidup dan bisa berada di tempat yang mungkin buat kita itu kayaknya sumber penyakit ya. Kita mengedukasikan ke mereka bagaimana supaya dia bisa hidup lebih baik, hidup lebih sehat intinya, terutama untuk anak-anak, ibu-ibu maupun warga yang tinggal di dalam. Kemudian upaya yang saya lakukan itu adalah memberikan kesempatan ke mereka untuk menanyakan apakah yang perlu dilakukan, apa nih bersih-bersihnya kayak gimana, hidupnya kami seperti apa. Di situ saya memberikan edukasi untuk menjelaskan ke mereka bahwa yang pertama kita hidup sehat itu bersih dulu untuk rumah sendiri ya. Ini maksudnya dalam ruang lingkup yang saya alami waktu itu. Jadi kalau untuk kedepannya mungkin bisa lebih luas lagi. Jadi intinya untuk hidup sehat itu kita harapkan sih dari rumah dulu, dari kita dulu sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu dari anak-anak, kita mengajarkan bagaimana supaya bisa bersih, kemudian bisa memberikan hal-hal yang baik lah untuk mereka. Kalau untuk pendidikan sendiri, artinya ini untuk di kemarin yang saya alami ya, artinya belum masuk ke wilayah
saya sebagai anggota dewan karena memang belum saya jalani, belum dilantik. Tapi intinya saya akan mencoba memberikan yang terbaik sesuai dengan wilayah yang ada di Kota Makassar. Bagaimana kita perempuan mempunyai akses, yang pertama mempunyai jaminan kesehatan, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjaga alat reproduksi kita dan menghindari namanya kawin anak atau yang istilahnya pernikahan dini kepada anak-anak. Nah, yang selanjutnya kesetaraan gender. Mungkin ini selalu didengung-dengungkan. Bagaimana kita ini perempuan bisa setara dengan laki-laki. Ya, sebenarnya intinya adalah kita kembalikan ke diri kita. Ketika seseorang itu mampu untuk bisa memberikan yang lebih daripada laki-laki, mungkin itu baru dibilang namanya kesetaraan gender. Jadi jangan kita mendengung-dengungkan permasalahan masalah kesetaraan gender sementara kita tidak punya kemampuan untuk itu. Jadi intinya satu, perempuan kita harus mampu. Itu yang pertama. Dalam hal ini bukan saja mampu sebagai kita berkolaborasi di dalam masyarakat, tetapi kita mampu juga memperlihatkan bahwa di kehidupan skup kecil dulu kita aja dulu di keluarga. Kalau kita mampu untuk bisa menjadi yang baik menurut anggota keluarga kita, mungkin kita di luar juga bisa mampu untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya kira itu. Kemudian untuk kesehatan ya. Kalau untuk pendidikan sendiri, seperti yang didengung-dengungkan, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa selalu dijadikan untuk sebagai wakil rakyat itu hanya 30%. Nah, sebenarnya begini. Ini juga pengalaman pribadi. Jadi saya ngomongin ini karena ini mungkin juga terjadi pada caleg-caleg perempuan lain yang memang ikut kemarin kontestasi di pemilu kemarin ya. Jadi intinya begini. Sebenarnya kenapa kita hanya dikasih 30%? Karena dari kodrat kita sendiri adalah sebagai perempuan ibu rumah tangga, ada juga yang sebagai aktivis, ada yang sebagai menjalani hari-harinya itu untuk melayani kebutuhan keluarga. Ya, kenapa 30%? Karena dianggap bahwa perempuan itu memang fungsinya itu memberikan edukasi pendidikan kepada keluarga yang baik, kepada anak-anak dan kepada keluarganya. Nah, mungkin itu yang menjadi alasan utama kenapa kita perempuan begitu banyak tapi kita hanya diberikan kuota hanya 30%. Nah, dari situ juga saya juga sebenarnya tidak setuju karena kalau mau dibilang kita ini perempuan lebih banyak loh daripada laki-laki, kenapa kuotanya hanya sebegitu? Jadi alasan utamanya yang pernah saya dijelaskan adalah seperti itu. Dan yang selanjutnya yang saya lihat juga ya, kebanyakan konstituen kita, jadi saya balik lagi ke belakang, kenapa mereka lebih senang memilih laki-laki sebagai calegnya, misalnya dia pilih laki-laki gitu daripada perempuan, karena mungkin kalau laki-laki kayaknya bagus ini dipilih karena di beliau ini ada ininya, ada ininya, ada ininya. Nah, sementara kita ini perempuan ya iming-imingnya bagus. Nah, sementara kita ini perempuan banyak keterbatasan. Artinya keterbatasan di mana kita yang pertama seperti yang saya lakukan, silakan. Ya, Pak Dewan. Jadi saya lanjut sedikit ya sebelum Bu Dewan ini menjelaskan. Ya mungkin keterbatasan kita sebagai caleg perempuan dalam artian waktu. Waktu itu kita tidak bisa seperti laki-laki yang bisa di luar rumah sampai jam 2 sampai jam 3 malam itu masih ketemu sama konstituennya. Nah, itu. Yang kedua, kita caleg perempuan kita juga punya kewajiban sebagai ibu rumah tangga untuk mengatur rumah tangga dulu sebelum kita keluar dari rumah. Dan yang ketiga adalah kalau caleg laki-laki itu biasanya lebih saya lanjut dulu ya, kasih selesai dulu. Jadi intinya memang perempuan kita ini penuh keterbatasan, tapi saya harapkan di sini mudah-mudahan dengan kita perempuan memilih perempuan, kita bisa sama-sama memberikan yang terbaik untuk perkembangan perempuan kita terutama di wilayah Kota Makassar. Mungkin itu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Ibu Haja Umi. Gambaran terkait dengan bagaimana Ibu Umi melihat kelompok perempuan
pada saat beliau mau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Nah, bersama kita selamat datang Kakak Cicu, Pak Andi Irfan. Selamat datang, bagaimana Adek? Alhamdulillah ya, tadi beliau sudah ini tapi karena Adek kondisinya tidak bagus di rumah sakit, jadi beliau menjenguk dulu anaknya Pak Andi Irfan, kodong Kakak Cicu masuk ke rumah sakit. Iya. Oke, baik. Nah, Tabe, selamat datang Pak Andi Irfan dan Kakak Cicu di tempat kita. Ini diskusi terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan. Karena kita tahu bahwa sebenarnya saat ini masalah strategis yang dihadapi oleh perempuan dan anak gitu ya, itu terkait dengan pendidikan dan kesehatan dasar gitu. Nah, biasanya layanan pendidikan dan kesehatan ini berbanding lurus. Kalau pendidikannya rendah, gitu ya, atau tidak mengakses pendidikan yang layak, biasanya juga akan berdampak pada kesadaran mereka akan kesehatan, gitu. Nah, itulah sehingga diskusi ini diadakan oleh teman-teman dari saya Perempuan Anti Korupsi dan didukung oleh Siantek, salah satu lembaga yang bergerak di electoral system IFES melalui Southeast Asia Network untuk transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang akuntabilitas atau Siantek. Nah, baik, pertanyaan yang sama mungkin kita bisa mohon izin mungkin ke Kakak Cicu, bagaimana karena Kakak Cicu dan Kak Andi Irfan ini kan sudah lama menjadi anggota legislatif tingkat provinsi, baik kota maupun tingkat provinsi. Bagaimana mungkin Kakak Cicu dulu, Kakak Cicu melihat potensi kelompok perempuan saat ini, mengingat jumlah perempuan itu jauh lebih besar daripada laki-laki. Bagaimana Kakak Cicu selama ini sebagai anggota legislatif melihat bahwa mereka punya peran seperti apa terkait dengan program kerja yang saat ini Kakak Cicu lakukan selama menjadi anggota legislatif terkait dengan pendidikan dan kesehatan yang setara. Mungkin seperti itu Kakak. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mohon maaf dikarenakan terlambat bergabung bersama teman-teman Spark ya. Kami kebetulan hari ini saya sama Kakak Irfan masih ada rapat pembahasan LKPJ di kantor dan kami juga habis terima tamu, ada anggota fraksi DPR RI dari fraksi PAN, ada Ibu Desi Ratnasari yang lagi melakukan penelitian terkait dengan perempuan politik yang ada di Indonesia, bagaimana. Nah itu makanya agak terlambat hadir di sini. Yang saya hormati tentu saja rekan-rekan narasumber yang sudah hadir serta seluruh ibu-ibu peserta diskusi kita pada siang hari ini. Kalau bicara soal masalah perempuan itu banyak dan rumit ya ibu-ibu ya. Saya sudah ini periode keempat, insya Allah akan masuk ke periode keempat saya sebagai anggota DPRD, pernah di kota, pernah di provinsi. Tentu masalah perempuan menjadi masalah yang isu yang cukup penting yang kami bahas. Regulasi-regulasi yang kita hadirkan juga memang walaupun tidak spesifik bicara soal perempuan, tetapi sudah di intro tadi bahwa kita adalah pemilih terbesar, kita adalah penduduk terbesar di Sulawesi Selatan. Presentasi kita jauh lebih banyak dari teman-teman yang laki-laki. Sehingga kalau kita mau egois sedikit bicara tentang bagaimana sih kita bicara soal kepentingan perempuan yang ada di Sulawesi Selatan hari ini, tentu saja itu boleh. Karena jumlah kita memang jauh lebih besar. Nah, yang paling dekat dan isu yang paling sering dihadapi oleh perempuan hari ini adalah terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Itu betul, saya setuju sekali. Karena yang pertama terkait dengan pendidikan, kalau mungkin usia-usia yang belum menikah, bicara soal pendidikan adalah mereka apakah mereka diharuskan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke tingkat perguruan tinggi, ya? Karena banyak sekali baik itu berhubungan dengan faktor ekonomi ataupun faktor sosial yang ada di wilayahnya yang tidak mengharuskan perempuan harus sekolah tinggi-tinggi, ibu-ibu ya. Dari jam mau ke sekolah sampai universitas, ujung-ujungnya dapur juga. Walaupun memang itu banyak terjadi akhirnya ya ibu-ibu. Jadi makanya mungkin orang tua kita bilang, jangan mau ke sekolah tinggi-tinggi. Nah ujung-ujungnya kau urus di anak, urus di suamimu, memasak juga kau di rumah.
Dan itu realitanya memang banyak. Sekolah sampai universitas, sarjana, setelah menikah ujung-ujungnya aplikasi ilmu yang dia punya tidak, di rumah aja saja urusan domestik gitu. Sehingga wajar saja kalau orang tua kita berpikiran bahwa perempuan tidak usahlah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya dapur, kan. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita jadi orang tua, setelah kita jadi seorang ibu, yang paling meresahkan adalah setiap 1 tahun 1 kali terkait dengan penerimaan murid baru, Mbak. Anakku masih SD, ibu-ibu, tapi setiap tahun saya selalu pusing anaknya orang. Anak SMP, anak SMA, anak SD yang harus masuk di sekolah negeri. Ini Kakak Irfan nanti akan paparkan bagaimana kami setiap tahun menerima begitu banyak WA, nomor tes dari rekan-rekan konstituen ya, maupun masyarakat yang ada di dapil kami untuk bisa difasilitasi masuk di sekolah-sekolah pilihannya mereka. Dan itu adalah hak mereka sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, itu diatur di undang-undang. Sehingga memang negara ini harus memaksakan bagaimanapun caranya anak-anak kita ini harus sekolah. Terlepas dari berbagai macam persyaratan yang ada di sekolah tersebut, terlepas dari mau jalurnya lewat jendela kah, mau lewat atap kah, tapi itu adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Jadi wajar saja kami di DPR, walaupun selalu disoroti, ini banyak sekali notanya anggota DPR. Yang kami bantu ibu-ibu juga orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Orang-orang yang memang berada di wilayah yang memang dia menengah ke bawah gitu. Nggak akan mungkin saya bantu orang yang banyak uangnya masuk lewat jendela mau kok sendiri bayar mau kok gitu, untuk apa ya kasarnya kalau seperti itu. Nah, itu masalah pendidikan. Kemudian persoalan kesehatan, ini yang paling banyak untuk kita perempuan. Layanan kesehatan yang ada di tingkat layanan terbawah yaitu puskesmas yang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita sebagai seorang perempuan. Saya bikin beberapa rangkuman terkait dengan penyakit-penyakit yang diderita oleh perempuan yang berhubungan dengan organ reproduksi kita. Dan kita adalah negara dengan tingkat kematian tertinggi di Indonesia, yaitu kanker serviks dan kanker payudara. Itu kan yang laki-laki tidak punya, ibu-ibu. Itu organ itu laki-laki tidak punya, hanya kita perempuan yang punya. Sehingga sudah seharusnya di layanan terbawah dalam hal ini puskesmas itu menyediakan paling tidak screening dasar terkait dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan alat reproduksi kita. Karena ini adalah salah satu kanker dengan pembunuh terbesar terhadap wanita yang ada di Indonesia. Sehingga perlu sekali memang diatur regulasi yang berbicara sedikit egois tentang kebutuhan perempuan. Saya periode 2014 kami punya satu perda yang kami lahirkan, yaitu Perda Pengarus Utamaan Gender, ya, itu tahun 2014. Di periode ini 2019 baru-baru saja kita pembentukan pansus terkait dengan Ranperda Kesehatan Ibu dan Anak. Sebenarnya waktu itu di diskusi kaukus, teman-teman kaukus perempuan parlemen, saya sempat usulkan spesifik aja yuk kita bicara. Bagaimana kalau kita bicara tentang Perda Kesehatan Reproduksi Perempuan, ya? Kalau kesehatan saja itu terlalu luas, ya. Kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi kan hanya 2 yang kita punya sebagai perempuan, sehingga lebih spesifik bicara soal itu. Tetapi mungkin insya Allah di periode berikutnya itu akan kami usulkan sebagai salah satu prolegda, karena itu lebih spesifik bicara tentang apa yang menjadi persoalan perempuan hari ini. Kalau yang lain ibu-ibu sama Ji, sakit gigi, perempuan dan laki-laki sama-sama sakit gigi. Sakit kepala sama-sama, demam berdarah sama, tifus sama. Tapi yang tidak sama adalah pada saat kita menderita kanker payudara dan kanker serviks. Laki-laki tidak mempunyai itu, kecuali mungkin ada kanker prostat ya, tapi angkanya tidak setinggi kanker serviks ya Bapak Ibu ya. Sehingga memang ini harus menjadi perhatian. Bahwa pemerintah sudah harus menyiapkan regulasi, bukan hanya pemerintah ya, tetapi seluruh stakeholder yang terkait dengan bagaimana memberikan pemahaman, mulai dari tingkat anak-anak untuk anak perempuan ya, itu pada saat mereka mengalami menstruasi, ya, sudah harus diberikan edukasi, bukan hanya terkait dengan organ kewanitaannya mereka, tetapi bagaimana men-screening awal atau mendeteksi awal penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi kita, gitu. Karena hari ini saya baru bagi cerita sama ibu-ibu, saya kaget juga. Anak saya laki-laki, Bu. Tapi anak-anak teman-teman sekolahnya, kelas 5 SD, sudah banyak yang haid. Ya, kelas 5 SD, Ibu. Zaman kita SMP baru mens, ya. Sekarang anak-anak zaman sekarang mungkin faktor hormon, kemudian faktor
banyak hal lah yang menyebabkan mereka lebih cepat mengalami menstruasi. Sehingga harusnya lebih cepat juga kita berikan pemahaman bagaimana memelihara organ reproduksi kita sebagai perempuan. Ya, mulai dari, saya yakin di sini yang ada di sini ibu-ibu banyak juga yang tidak tahu bagaimana sadari ya. Periksa payudara sendiri yang dilakukan berkala pada saat kita setelah menstruasi 1 minggu. Ya, itu harusnya hal yang paling mendasar yang kita ketahui sebagai seorang perempuan, karena penyakit ini bisa menjangkit siapa saja tanpa mengenal status dan lain-lain. Sehingga screening awal tuh ya paling tidak yang kecil-kecil dulu lah. Bagaimana kita melakukan sadari. Yakinkah di sini yang tahu mungkin cuma 1-2 orang. Dan hampir tidak terdeteksi. Iya, 2 kanker ini terdeteksi rata-rata di stadium 4 Bapak Ibu. Jadi pada saat dia sudah parah baru kalau kanker serviks memang agak susah dideteksi karena dia kan ada di organ dalam ya. Tapi kalau kanker payudara itu sebenarnya organ pada saat kita melakukan sadari periksa payudara sendiri seharusnya itu sudah bisa kita tahu pada saat ada kita rasa benjolan di payudara yang walaupun mungkin hanya kelenjar ya. Kelenjar yang kalau kelenjar itu kan dia sifatnya pindah-pindah terus kemudian tidak sakit pada saat kita pegang. Seharusnya itu sudah menjadi atensi kita sebagai perempuan pada saat kita melakukan sadari. Itu kan dilakukan pada saat mandi setelah kita masa menstruasi kita lewat. Itu kita lakukan. Kemudian ada benjolan kita rasa harus kita periksa Bu. Walaupun itu cuma mungkin pada saat diperiksa ini saya punya asisten Bu, dia baru-baru menangis, dia bilang ada benjolan di payudaranya, dia periksa ternyata bukan Ji. Tapi kan harusnya kita lebih aware dari awal ya pada saat kita melakukan itu. Karena apa? Karena ini adalah organ yang paling penting untuk kita perempuan, ya, baik secara fungsi kita sebagai seorang ibu dan juga secara seksual ya kita ya. Nah, sehingga hal-hal seperti ini yang menjadi sebenarnya PR kita bersama di luar persoalan-persoalan lain, kekerasan yang terjadi kepada perempuan, kemudian juga hal-hal yang lain lah yang kita hadapi hari ini persoalan-persoalan perempuan. Tapi kita lebih spesifik hari ini membahas tentang kesehatan dan pendidikan. Dan memang ini 2 hal yang menjadi beban kita sebagai seorang perempuan. Mau sebagai perempuan lajang ataupun sebagai perempuan yang sudah menikah. Jadi saya cerita tadi itu yang kalau kita perempuan belum menikah kita dibilang ya mau ke sekolah tinggi-tinggi. Setelah kita menikah bagaimana pusing kak ini urus sekolahnya anakku. Jadi nggak akan habis persoalan kita perempuan karena beban itu hanya ada di ibu. Coba kalau penerimaan murid baru, jarang sekali ada bapak di sekolah urus-urus sekolah. Semuanya ibu-ibu yang urus. Ya, itu salah satu persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi memang saya pun sebagai bagian dari teman-teman legislator perempuan yang ada di Sulsel, memang masih sangat minim sekali hal-hal yang kami bisa perjuangkan terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan. Nah, kami berharap ke depannya semakin banyak teman-teman legislator perempuan yang duduk di DPR, semakin banyak juga kita bisa lebih banyak mengawal apa menjadi kepentingan-kepentingan teman-teman perempuan yang ada di Sulawesi Selatan. Dan mudah-mudahan lewat kegiatan-kegiatan seperti ini teman-teman dari NGO, kemudian dari seluruh stakeholder lah, memberikan supporting kepada kami teman-teman di DPR. Karena kenapa? Karena di DPR itu tidak mengenal gender Bapak Ibu pada dasarnya ya. Perempuan dan laki-laki itu semua diperlakukan sama. Memiliki fungsi tugasnya juga sama. Perempuan dan laki-laki tidak berbeda. Saya sama Pak Irfan sama-sama punya 3 fungsi tugas. Pengawasan, legislasi, dan juga penganggaran. Tidak ada bedanya. Sehingga kalau kita mau bicara gender di DPR terkait dengan regulasi yang hadir, itu memang agak sedikit sulit ya. Karena kita pikir bahwa kita bekerja di sini bukan karena berdasarkan gender, tapi memang karena kita memiliki kemampuan dan fungsi tugas kita juga sama-sama sama. Jadi mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik. Dan lewat diskusi-diskusi sebentar ini yang kita bangun, kami mohon masukannya juga tentu saja dan juga arahannya. Periode yang lalu kami kerjasama dengan salah satu NGO perempuan terkait dengan menyusun perda pengaruh utama gender. Tapi periode kali ini belum. Mungkin insya Allah di periode depannya kita bisa sama-sama duduk, coba kita bikin satu peraturan daerah yang bicara tentang kepentingan perempuan dan itu kita bisa komunikasikan dengan teman-teman legislator perempuan di Sulawesi Selatan. Tentu kita masih selalu membuka pintu untuk teman-teman berkomunikasi. Saya pikir itu pengantar dari saya.
Mungkin karena disiplin ilmu saya dokter gigi, jadi kalau bicara soal kesehatan saya memang jauh lebih semangat. Cuman saya enggak pernah ditempatkan di komisi kesehatan, ibu-ibu. Enggak tahu juga kenapa. 5 tahun ini, 2,5 tahun pertama saya ketua komisi bidang perekonomian di B. Urus pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi, dan lain-lain. Pindah 2,5 tahun saya di bidang infrastruktur. Urus jalanan, tambang, yang jauh dari disiplin ilmu saya. Tapi mau media apa? Tugas. Suka tidak suka, mau tidak mau harus dijalankan. Padahal saya mau sekali di tempatnya Kakak Irfan ini. Cuma nggak dikasih. Ya sudahlah, itu tantangannya. Saya pikir itu pengantarnya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Kak Cicu, luar biasa semangatnya. Ya, hal yang menarik yang disampaikan Kak Cicu adalah harus ada regulasi yang berbicara tentang kebutuhan spesifik perempuan gitu. Jadi specific needs yang hanya dimiliki oleh perempuan yang tadi disampaikan oleh Kak Cicu bahwa tidak ada itu laki-laki yang punya kanker payudara gitu ya, adanya perempuan, sehingga memang specific needs untuk perempuan itu memang penting. Nah, Tabe Kak Andi Irfan bisa pertanyaannya sama karena Kak Andi Irfan ini adalah Alek laki-laki, tapi secara personal saya sangat mengenal beliau. Kemarin beliau merupakan yang menginisiasi komisinya Kak Andi Irfan yang menginisiasi tentang Perda Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kak Cicu, yang berbicara. Nah, itu keren sekali karena korban TPPO banyak adalah perempuan dan yang menginisiasi itu adalah Kak Andi Irfan. Nah, mungkin langsung saja Kak Andi Irfan, bagaimana Kak Andi Irfan sebagai seorang Alek laki-laki melihat posisi perempuan atau kelompok perempuan dikaitkan dengan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara. Kita bicara tentang program kerjanya misalnya Kak Andi Irfan, apakah ada hubungannya atau seperti apa Kak Andi Irfan melihat itu? Tabe silakan. Nah kan pas, silakan Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cicu. Ibu Cicu ini saya dengar-dengar kemungkinan besar kalau tidak jadi calon wali kota, beliau juga calon ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, jadi merdekalah perempuan Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Ibu Umi, demikian juga host kita, Dinda Ira dan seluruh peserta dan panitia. Baiklah, pada kesempatan ini saya diberi kesempatan juga untuk hadir di tempat ini. Saya terus terang deg-degan karena biasanya kalau saya hadir di sebuah acara, pada umumnya yang hadir laki-laki, hanya 1-2 orang perempuan. Sekarang mungkin saya hanya 1-2 orang laki-laki di sini. Luar biasa forum ini. Jadi yang pertama bahwa kalau kita bicara mengenai layanan pendidikan dan kesehatan, saya kira memang penting kalau kita mengangkat wacana ini bahwa layanan pendidikan dan kesehatan terhadap perempuan itu harus setara. Bahkan menurut saya, kalau perlu jangan setara, lebih daripada laki-laki. Kenapa? Karena secara kuantitas hari ini jumlah perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Di dapil saya juga kemarin pileg, jumlah perempuan yang punya hak pilih itu lebih besar daripada laki-laki. Kalau tidak salah kurang lebih 400.000 perempuannya. Sementara laki-lakinya 360.000 lah jumlahnya. Itu artinya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, kalau banyak problematika yang terjadi dengan melihat komposisi demografi perempuan lebih banyak dari laki-laki, ya, saya minta maaf. Boleh jadi karena kalau masalah itu timbul, salah satu faktornya mungkin karena persoalan di atas ini, pendidikan dan kesehatan kita yang belum setara. Nah, olehnya itu saya sebagai laki-laki punya kepentingan lebih untuk memperjuangkan bagaimana pendidikan dan kesehatan itu setara. Karena menurut pemahaman saya dengan jumlah demografi yang besar seperti itu, kalau kita berhasil mengangkat pendidikan dan kesehatan perempuan, itu artinya banyak persoalan yang terjadi di masyarakat kita bisa kita selesaikan. Ya, minta maaf, Bu Ira, kemarin waktu pemilihan legislatif di dapil saya,
dari Partai PAN. Salah satu yang susah yang saya lakukan itu karena saya dikasih tanggung jawab juga di partai sebagai ketua Bapilu. Mengurusi 24 kabupaten ini mencari caleg perempuan. Bahkan saya WA Kak Ema tolong kasih saya caleg perempuan ini. Bayangkan susahnya. Saya sendiri akhirnya beberapa orang saya minta untuk jadi caleg. Itu saya hanya minta KTP-nya saja, sekedar formalitas saja. Di dapil saya dari 9 caleg, semua caleg perempuan yang saya rekrut itu hanya untuk memenuhi saja ya kuota, dan saya minta saja KTP-KTP-nya, kemudian bawa periksa kesehatan dan sebagainya. Akhirnya mereka jadi caleg. Dan tidak ada yang sungguh-sungguh berjuang untuk jadi calon anggota legislatif. Akhirnya di dapil saya cuma 1 perempuan dari 9 caleg yang terpilih. Hanya Andi Nira saja yang terpilih perempuan dari dapil saya. Dari 9. Ini salah satu ketimpangan juga, sehingga keterwakilan politik perempuan ya saya kira sangat susah untuk diperjuangkan sampai hari ini. Ya, Ibu Cicu mungkin karena punya latar belakang pendidikan yang baik, alhamdulillah bisa jadi caleg, berjuang dan terpilih dengan suara yang cukup signifikan. Bahkan mungkin di Makassar termasuk yang terbanyak Bu Cicu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah membuat sebuah Perda nomor 2 tahun 2016, yaitu Perda mengenai wajib belajar pendidikan menengah. Perda ini tentu disusun dan dibuat itu dalam rangka memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Sulsel. Jadi dia tidak bicara perempuan dan laki-laki, tapi seluruh warga Sulawesi Selatan. Nah, walaupun sampai hari ini minta maaf, Perda ini belum berlaku 100%. Buktinya seperti yang dikatakan Ibu Cicu tadi, masih banyak anak-anak kita ketika tamat SMP itu belum bisa melanjutkan pendidikannya ke SMA. Masih banyak ruang-ruang kelas yang belum tersedia di Makassar ini terutama. Ya, kalau di kabupaten-kabupaten lain, alhamdulillah tercukupi. Tapi di Makassar ini harusnya 1 kecamatan 1 SMA, ya. Tapi masih ada beberapa kecamatan kita belum punya SMA. Ini pekerjaan berat dan saya kira ini menjadi program strategis DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengagendakan supaya persoalan setiap tahun yang muncul itu tidak selalu muncul. Ya, karena kalau muncul lagi kami yang siksa, Ibu Cicu yang siksa. Ya, bayangkan tiap tahun ini kita harus hadapi persoalan-persoalan ini dengan gentleman ya, kita harus menghadapi persoalan ini. Nah, kemudian berikutnya ada satu mitos yang masih berlaku pada umumnya masyarakat Bugis Makassar di daerah-daerah terutama, bahwa setinggi apapun pendidikan perempuan, apakah S1, S2, S3 sampai S tontong, itu pada akhirnya akan kembali ke sumur, dapur, dan kasur. Nah, makanya banyak anak-anak kita di daerah-daerah itu pada usia tamat SMA itu sudah dinikahkan sama orang tuanya. Akhirnya tidak punya kesempatan lagi untuk melanjutkan pendidikan. Padahal menurut saya jenjang pendidikan paling baik itu diberikan kepada perempuan. Kenapa? Karena perempuan adalah guru pertama dari seluruh anak-anak kita. Bayangkan tugasnya ibu-ibu. Bagaimana membentuk anaknya mulai dari 9 bulan pertama dan 1000 hari pertama. Nah, makanya sekarang kita kenal dengan penyakit stunting, Bu, ya. Ya, salah satu kecurigaan saya bukan karena persoalan ekonomi dan sebagainya, tapi persoalan tingkat pendidikan ibu-ibu kita kurang sehingga anak-anaknya banyak yang mengidap penyakit stunting. Ya. Nah, inilah akibatnya mitos yang berkembang di masyarakat kita karena masih menganggap bahwa ibu-ibu itu apapun pendidikannya pada umurnya itu tadi, sumur, kasur, dan dapur. Padahal lebih daripada itu, tugas daripada ibu-ibu adalah menjadi guru pertama anak-anaknya. Ya. Ya, bahkan saya dorong, Bu. Kebetulan istri saya penghafal Quran 30 juz, saya dorong. Ya. Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, kuasai semua supaya
pas anak-anak kita lahir, kita langsung bisa menjadi guru pertama daripada anak-anak kita. Dan itu memang menjadi tugasnya. Nah, olehnya itu saya sepakat bahwa pendidikan dan kesehatan yang setara itu adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang harus kita perjuangkan karena saya kira peradaban manusia itu ada di tangan ibu-ibu sekalian. Ya, saya tadi sebelum ke tempat ini membaca sebuah buku mengenai gen. Ternyata pewaris kecerdasan itu berasal dari perempuan. Gennya ibu, karena kromosomnya ibu itu adalah XX. Bapaknya XY, ya, laki-lakinya. Nah, pembawa kecerdasan itu adalah XX. Jadi kalau mau melahirkan manusia-manusia cerdas, manusia-manusia berkualitas, saya kira tidak ada lain yang harus kita lakukan adalah bagaimana membuat ibu-ibunya jadi cerdas. Ya, kalau kita berangkat dari teori itu, bapaknya hanya mewarisi sifat-sifat fisik saja. Ya, mulai dari pipinya, tinggi badannya dan sebagainya, itu warisan dari bapak. Tapi kecerdasannya adalah warisan daripada ibunya. Ya, makanya kalau ada anak yang cerdas, yakinlah bahwa ibunya juga pasti cerdas. Tapi kalau ada anak-anak kita yang tidak cerdas, ya mungkin warisan juga dari ibunya, Ibu Ira. Walaupun faktor lingkungan juga sangat menentukan ya, tetapi faktor bawaan gen itu adalah faktor kecerdasan sangat ditentukan oleh ibu-ibu. Nah, saya kira ini pengantar dari saya, karena sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Ibu Cicu. Saya tentu sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih, selalu ingin mendengar apa yang menjadi aspirasi kita semua. Karena itu yang paling penting bagi saya, aspirasi-aspirasi saja yang penting selalu dibicarakan oleh ibu-ibu untuk kesetaraan pendidikan dan kesehatan di Sulawesi Selatan. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, poin menarik dari Kak Andi Irfan yang disampaikan, kalau mau generasi kita cerdas, maka cerdaskan perempuan. Itu sudah berulang-ulang kali saya dengar dan sangat menyentuh sekali bahwa sebenarnya kalau kita mau generasi kita cerdas, tidak berlaku itu yang perempuan sumur, kasur, yang domestik segala macam. Ya, kita cerdaskan anak perempuan kita sehingga dia nanti akan memiliki generasi yang juga cerdas. Nah, terakhir dari saya mungkin pertanyaan karena tidak mau terlalu panjang, nanti pasti teman-teman di sini untuk pertama kalinya setelah terpilih, Pak Andi Irfan, Kakak Cicu, dan Ibu Aja Umi, itu pertama kalinya bertemu dengan kita. Mungkin banyak yang mau disampaikan terkait aspirasi teman-teman semua, tapi terakhir dari saya, langsung mungkin ke Kak Andi Irfan. Tadi bicara tentang program kerja yang selama ini SMA bahkan belum semuanya kecamatan ada, masih banyak kursi kosong menurut Kakak Cicu gitu ya, masih banyak kesenjangan yang terjadi terkait dengan layanan pendidikan dan kesehatan. Kira-kira apa masalahnya sampai seperti itu selain kalau kita bicara masalah anggaran? Adakah kendala lain yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu di legislatif terkait dengan implementasi pemerataan pendidikan dan kesehatan sampai pada tingkat basis gitu. Di luar dari penganggaran ya. Kakak-kakak silahkan Tabe, Kakak Irfan mulai dulu. Nah, di depan tak iya, tak mic. Ya, saya kira di samping faktor penganggaran tentu adalah faktor program dan faktor legislasi. Nah, mungkin ini yang kita harus dorong ke depan. Kita harus inventarisasi kira-kira legislasi apa yang kita butuhkan lagi untuk mendorong kesetaraan ini. Salah satu yang sempat saya pikirkan tadi ketika Ibu Cicu bicara mengenai PPDB, itu kan kita punya juklat setiap tahun ketika kita menerima siswa baru lewat PPDB. Nah, di juklat itu dijelaskan ada namanya faktor, ada namanya jalur prestasi akademik dan non-akademik. Ya. Kalau akademik kita lihat angka rapornya, ya, apakah memungkinkan atau tidak. Yang kedua prestasi non-akademik ya, kita lihat prestasi-prestasi olahraganya, seni kebudayaan dan sebagainya. Atau misalnya dari segi prestasi non-akademik, apakah dia penghafal Quran atau tidak, ya. Nah, kemudian yang kedua ada jalur perpindahan orang tua. Jadi katakanlah orang tuanya dari Jakarta pindah ke sini bertugas,
Ya, dia juga akan diberi jatah di situ. Yang ketiga, ada jalur zonasi ya. Ini jalur yang paling besar ini. Dari seluruh jalur tadi, ini yang paling besar kuotanya. Yang keempat ada namanya jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu adalah dikhususkan untuk orang-orang miskin yang ada. Salah satu alat verifikasinya adalah apakah dia terdaftar di PKH atau tidak. Ya. Yang saya pikirkan, sekarang kan kita selalu di jalur politik misalnya berbicara afirmasi 30% ya. Nah, kenapa tidak di jalur zonasi ini ada jalur afirmasi juga untuk perempuan? Ya. Katakanlah misalnya kalau ada 2 orang bersaing ya, punya nilai yang sama, kita pilih. Salah satu cara memilihnya tentu lewat jenis kelamin ya. Kalau perempuan tentu kita lebih prioritaskan. Nah, ini mungkin salah satu faktor yang harus kita pikirkan. Kenapa harus kita pikirkan itu? Karena sekali lagi saya katakan tadi, jumlah penduduk perempuan kita lebih banyak daripada laki-laki. Ini bisa menjadi satu faktor pendukung menurut saya, sehingga faktor ini bisa kita jadikan sebagai faktor afirmatif juga. Jadi bukan hanya karena orang miskinnya, tapi juga karena dia dari jenis kelamin perempuan misalnya. Kalau misalnya prestasi non-akademiknya sama-sama, ya kita lihat lagi faktor apa yang harus kita tentukan sehingga salah satunya terpilih. Ya itu mungkin tadi faktor karena dia adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena jumlah penduduk perempuan atau jumlah mungkin siswi perempuan yang mendaftar lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh saja mungkin yang bisa kita dorong. Karena selama ini belum ada perspektif ke sana yang berkembang ya. Padahal yang terjadi selama ini di beberapa segmen, selain afirmasi dari segi politik, ya, afirmasi untuk kesehatan, kemiskinan, juga faktor perempuan adalah faktor afirmatif juga. Nah ini yang ada di kepala saya mungkin ketika kita bicara nanti mengenai juklat penerimaan siswa baru untuk PPDB nantinya. Nah itu salah satu contoh saja mungkin Ibu Cicu. Bu, baik. Kasih. Baik, terima kasih Kak Dirvan, menarik sekali poinnya bahwa ini bisa ada corongnya, bisa, dan sangat menarik bahwa afirmasi ternyata bisa kita masukkan dalam zonasi itu. Jadi tidak hanya karena pintar dipilih perempuan laki-laki, tetapi jalur zonasinya juga kalau misalnya ada yang sama dekatnya dipilih perempuan daripada dia tidak sekolah lagi gitu ya gitu. Oke, baik Kakak Cicu bisa langsung silakan. Iya, kalau tadi Kakak Irfan bicara soal PPDB ya, bagaimana langkah yang akan kita lakukan di tahun ajaran baru berikutnya. Kalau saya sebenarnya kendala kami di provinsi salah satunya adalah persoalan penganggaran. Persoalan cuan ya ibu-ibu ya, persoalan uangnya yang nggak ada. Nah, jadi memang keterbatasan kami, dulu itu kan SMA kewenangan kabupaten kota. Dan ibu-ibu tuh bilang, bagusan dulu Ji, waktu di kota, ini SMA diurus dibanding di provinsi, berantakan kayaknya di provinsi ngurus sekolah. Sebenarnya tidak Ibu, sebenarnya karena persoalan penganggaran saja. Karena terus terang kemampuan APBD Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak besar. Dan harus mengurus seluruh SMA yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi memang tidak akan pernah cukup gitu. Bayangkan tadi Kakak Irfan bilang, bolehlah kita bermimpi suatu saat nanti setiap kecamatan di Kota Makassar punya satu SMA. Tapi saya rasa masih agak jauh itu mimpinya. Kecuali kita dapat bantuan dari pemerintah pusat. Karena untuk memenuhi saja moratorium ya, yang kalau pendidikan 20% ya. 20% dari total APBD itu aja susah ibu-ibu mau kita cukupkan. Apalagi kita mau bangun sekolah. Sehingga memang butuh sekali supporting dari pemerintah pusat terkait dengan persoalan ini. Karena kenapa? Kita di pemerintah provinsi, kalau mau bikin sekolah, apapun ya, yang bentuknya fisik, harus dulu punya aset sendiri. Kalau nggak punya aset, beli. Coba kita dibayangkan di Kota Makassar, berapa nih harga tanah 1 meter? Betapa mahalnya pasti. Kita harus beli itu dulu. Belum bangunnya, belum mempersiapkan SDM-nya dan lain-lainnya. Tentu anggarannya puluhan miliar. Itu baru satu sekolah.
Nah, kita mau bangun 15, karena 15 kecamatan yang ada di Makassar. Jadi memang kesulitan kita adalah di persoalan penganggaran. Sehingga memang dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan provinsi. Karena kalau pemerintah daerah tidak mungkin dia subsidi pemerintah provinsi toh. Yang ada pemerintah pusat yang subsidi kami. Jadi itu. Saya juga sangat berharap kita kan sudah penetapan MK ya, berarti sudah punya presiden yang baru. Tentu kita sangat berharap regulasi yang dihadirkan oleh pemimpin baru ini adalah yang ramah. Dalam artian, saya mohon maaf ya Pak Irfan, saya tidak suka sekali itu Menteri Pendidikan yang sekarang. Saya nggak suka sekali semua regulasi yang dia kasih keluar ya. Yang terakhir ini pramuka, saya marah sekali. Saya bilang, ini pasti nih Pak Menteri nggak pernah ikut pramuka waktu SD. Iya, karena dia termasuk Gen Z kalau saya tidak salah dari umur-umurnya ya, dia nggak masuk milenial. Dia pasti tidak pernah pramuka, dia tidak tahu bagaimana asiknya kita berpramuka waktu SD. Bisa-bisanya itu bukan jadi ekstrakurikuler wajib. Nah wajib saja anak-anak zaman sekarang malas sekali. Itu anakku saya paksa, Pi. Kan kok tidak ikut pramuka, dia bilang. Tidak apa-apa, Ji, tidak diharuskan, Ji. Bayangkan, Ki, Ibu. Kalau pramuka itu sangat menyenangkan. Kita belajar mandiri, kita belajar bagaimana bersosialisasi. Kemudian banyak hal-hal positif lah yang lahir dari kegiatan itu. Ini dia mau hapus. Maka saya paling tidak suka itu Menteri Pendidikan yang sekarang. Nggak apa-apa toh. Terus regulasi yang dihadirkan terkait dengan sistem zonasi itu kan semua sistem pemerintah pusat, Ibu. Kita di pemerintah daerah ini cuma menjalankan apa yang menjadi aturan dari pusat. Kita ikuti dia punya aturan yang sebenarnya sangat tidak sesuai dengan keadaan lapangan kita. Bagaimana mau bikin sistem zonasi? Zonasi itu kan berarti jarak. Jadi orang di Kecamatan Makassar tidak bisa sekolah SMA karena tidak ada SMA-nya di sana. Coba kita bayangkan, di beberapa kecamatan lain pun mengalami persoalan yang sama karena tidak ada SMA di wilayah terdekat. Pasti tidak diterima tuh kalau jalur zonasi karena jauh. Nah, makanya saya bilang pemerintah pusat kalau bikin regulasi harus jalan-jalan dulu lah ke daerah. Lihat dulu, kalau saya bikin sistem zonasi pas nggak? Apakah ada sekolah di setiap kecamatan? Jangan di kelurahan terlalu bawah. Kecamatan mau yang agak tinggi-tinggi sedikit. Tapi kan tidak. Jadi selalu kita bersoal di persoalan jarak. Nah, belum lagi, Ibu, sistemnya online. Jadi kadang-kadang error. Ada yang dari Toraja tiba-tiba mendaftarnya di mana, tiba-tiba diterima di SMA Toraja gitu. Karena kan sistem online yang mungkin saja belum siap atau bagaimana, atau mungkin karena seluruh Indonesia ya, jadi bersoal. Harus dipikirkan regulasi yang ramah terhadap orang-orang di daerah. Karena pembangunan di Indonesia kan tidak merata. Di Jawa mungkin saja semua sekolahnya bagus, tapi kan di daerah Indonesia Timur kan tidak semua, apalagi kita di Sulawesi Selatan. Jadi kalau saya sih, kami ini kan hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi hanya perpanjangan tangan pemerintah pusat. Sehingga apa yang menjadi regulasi pemerintah pusat itu yang kita lakukan. Adapun kreasi-kreasi yang dilakukan Kakak Irfan dan teman-teman di Komisi E itu adalah bagian dari bagaimana teman-teman semuanya bisa dapat akses pendidikan. Mereka paksakan setiap tahun buka kelas baru untuk bisa menampung anak-anak kita. Padahal itu bukan anggaran yang sedikit, Ibu. Itu cukup besar anggaran untuk membuka kelas baru. Jadi setiap tahun itu pasti buka kelas baru. Karena nggak mungkin kita bikin sekolah baru. Jadi buka kelas baru aja yang kita mampu. Itu adalah bagian dari solusi yang ditawarkan. Karena kita nggak mungkin membangun sekolah baru, jadi kita buka aja kelas baru untuk menampung anak-anak kita. Dan tolong jangan terlalu banyak kita disoroti, karena pada dasarnya kami di DPR ini punya niat yang sangat baik. Kami mau semua anak-anak kita bisa sekolah. Makanya saya bilang dimanapun saya berada, jangan kita itu LSM kadang-kadang apa. Ini notanya anggota DPR. Padahal kalau kita mau tahu itu nota semua saking konstituen kok dong yang dibantu. Kalau orang yang punya masuk ke menengah ke atas urus mau kau sendiri, tidak mungkin bisa uruskan kau malasku aja. Tapi kan kalau orang yang tidak mampu dan mereka mau sekolah, itu tanggung jawab kami untuk bisa membantu, mau pakai jalur apapun, ya. Jadi saya bilang enggak apa-apa, biar kalau saya jalur lewat jendela, lewat atap, enggak apa-apa. Yang penting anak sekolah. Daripada dia nganggur 1 tahun. Coba bayangkan, mau sekolah swasta, tidak ada uangnya karena mahal. Ini juga perlu dipikirkan Kakak Irfan, regulasi kita yang, jadi saya sempat diskusi dengan teman-teman penggiat pendidikan, bahwa perlu dipikirkan bahwa dana BOS itu bukan hanya untuk SMA negeri, sekolah negeri. Perlu juga dipikirkan ada BOS swasta. Supaya bisa subsidi nih anak-anak kita yang diterima yang tidak bisa negeri masuk swasta tapi disubsidi. Jadi mereka tidak berat gitu kan. Karena kan orang tidak mau masuk swasta karena mahal. Nah, bisa lah itu disubsidi.
Nah, sekali lagi, karena ini tahun politik, Bapak Ibu sekalian, saya selalu bilang di mana-mana, pilihlah pemimpin yang memang berpikir untuk kepentingan kita. Jangan hanya karena apa? 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Jadi kita harus benar-benar jeli melihat program-program apa sih yang mereka tawarkan yang benar-benar efeknya ada sama kita gitu. Jangan pilih orang yang punya program yang tidak berefek secara langsung terhadap kita gitu. Jadi ini kan mumpung masih tahun politik, kita akan memilih pemimpin di daerah, di provinsi. Ini bagian dari edukasi ya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Cicu. Tadi poin yang menarik dari Kak Cicu adalah ketika kita bicara tentang memperjuangkan aspirasi gitu ya, maka sebenarnya yang disampaikan adalah kalau ada yang harus diperjuangkan misalnya masuk sekolah segala macam itu sebagai bagian dari memperjuangkan aspirasi, begitu Kak Cicu toh? Memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang selama ini memberikan suara kepada kita gitu ya. Dan kita ibu-ibu sekalian pada saat memberikan suaranya kan punya harapan besar kepada calon legislatif bahwa nanti ini nanti yang tolong Kak gitu. Ini nanti pada saat saya tidak bisa kasih sekolah anakku ke sana Kak minta gitu. Ya kan itu Ji, tidak jauh-jauh dari situ gitu. Nah, baik, terima kasih. Nanti sebelum ke Ibu, terakhir karena Bu Umi ini sedikit ini karena baru terpilih gitu ya, Ibu Umi. Iya, virgin gitu. Baru terpilih menjadi anggota legislatif. Mungkin poin yang penting tadi yang disampaikan oleh Ibu Umi tadi sebelum kita memulai waktu Kakak Cicu dan Kak Irfan belum datang, disampaikan bahwa pada saat beliau berjuang itu memang menyasar pada kepentingan perempuan dan anak, khususnya di tempat pembuangan sampah. Dan ini sangat menarik, membelajarkan masyarakat untuk sadar dari diri sendiri. Ini menurut saya sangat menarik poin ini. Nah, tantangannya Ibu Umi ketika mengajak masyarakat untuk berangkat dari bersih diri sendiri, jujur pada diri sendiri itu seperti apa? Mungkin ada yang dihadapi. Silakan. Kalau tantangannya sih saya rasa mereka malah lebih senang gitu. Ketantangan sih nggak ada, malah mereka lebih terbuka untuk bisa menjelaskan, oh saya harus seperti ini ya, saya harus seperti ini. Jadi kalau tantangan saya rasa sih mungkin untuk kebersihan ya, masalah kebersihan di lingkungan. Artinya ketika mereka hidup di tempat yang merupakan salah satu tempat pembuangan akhir sampah, itu apa yang harus mereka lakukan, terutama untuk di sekitar rumahnya dulu. Kesehatan. Ya, seperti itu. Si Ibu Umi. Nah, teman-teman, kita masih punya waktu sekitar setengah jam ke depan. Saya kasih kesempatan 1, 2, sampai 3 orang saja untuk bertanya atau apakah ada titipan, karena kita tahu bahwa kehadiran beliau-beliau di DPR itu kan merupakan perjuangan juga dari ibu-ibu semua karena telah memberikan suaranya. Ada yang dari saya sekarang, oke, Alex, Ibu Nani, banyak, nah. Sebelah kiri mana? Tunggu dulu. Saya tunjukin dulu satu. Sini satu-satu siapa? Oke. Ibu Ketua Sekwil KPI, Ibu Wan, kemudian Ibu Hana. 4. Sini, Ani. 5 masih mau kok bicara nih? Oke, Besti. Oke, Betty. Oke, 5. Betty. Oke, baik. Mulai dulu. Alex, Kakak Emma, mau Kakak Emma atau Alex? Oke. Jangan Ki suka ambak anggota dewan, dia memperjuangkan Ki ya. Silakan. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi izin Ibu Dewan, Bapak Dewan, dan seluruh kawan-kawan saya yang luar biasa. Sebelumnya terima kasih atas undangannya. Nama saya di KTP dan ijazah Ramlawati, tapi saya disapa Alex. Jadi saya disapa Alex, saya asli Jeneponto. Tapi mendukung Ibu Cicu. Dan baik, terima kasih. Jadi saya berangkatnya itu Bu tadi dari Jeneponto. Setelah kami terima surat, itu langsung kepanasan mau hadir. Mau hadir langsung kemarin. Kenapa? Karena ini bicara tentang perempuan, pendidikan dan kesehatan. Kami Koalisi Perempuan Indonesia dari wilayah Sulawesi Selatan, kebetulan saya Sekwil dan di sini ada banyak anggota KPI hampir semuanya. Termasuk Ibu Emma ini KPI pertama, beliau. Suhunya kami di Sulawesi Selatan. Nah,
Kami di KPI itu tentang visinya kami mengenai mendorong kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat yang beradab. Kenapa sejauh ini? Karena kami adalah organisasi massa yang ada di 12 kabupaten. Kebetulan saya baru diberi amanah menjadi sekwil. Kalau di KPI, Bu, tidak dikenal ketua. Karena pemimpin bagi perempuan adalah dirinya sendiri. Sehingga kami diberi tugas itu sekwil, tapi tugas fungsi sama dengan ketua. Kebetulan ada koordinatornya di sini, Bu. Ini yang awasi kami di setiap aktivitas kami di Sulawesi Selatan. Kami adalah ormas yang mulai dari tingkat balai, desa disebut balai perempuan, di tingkat kabupaten disebut cabang, di tingkat wilayah disebut wilayah. Dan teman-teman di Sulawesi Selatan itu sejak berdirinya KPI sampai saat ini, kebetulan saya juga mantan sekcap, ketua pengurus di tingkat kabupaten kemarin, itu kita di KPI dikenal namanya Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi. Itu PIPA. Secara sukarela, kawan-kawan itu menghibahkan dirinya, mewakilinya, itu untuk menerima aduan, menjemput aduan, mengkawal aduan, memfasilitasi aduan tanpa digaji. Tidak ada biaya perjalanan dinas, tidak ada biaya ngopi dan lain-lainnya. Tapi jual jagung, jual beras, kita bikin beli bensin, habiskan di jalan. Untuk apa? Bantu masyarakat, kita bukan caleg. Bukan. Tapi kami dengan sukarela menyadari bahwa ini tentang kemanusiaan. Apa yang kami dapatkan di bawah? Bicara soal pendidikan, banyak hal, Bu, yang kita dapatkan, persoalan perempuan yang dihadapi di akar rumput. Salah satu yang paling bersedih buat kami dan hampir seluruh relawan di Sulawesi Selatan adalah ketika kami terima aduan ibu hamil, kemudian tidak memiliki KIS, kemudian tidak diterima oleh Paskes, diterima tapi harus bayar. Sementara kan sudah jelas di regulasi manapun itu, bahkan di dasar hukum negara kita adalah semua warga negara hak diberikan kesehatan dasar. Tapi persoalannya ketika di lapangan yang kami temui adalah pendampingan kami itu menerima kasus ibu hamil yang mau melahirkan tidak punya KIS, kita sudah urus. Sementara rumah sakit punya sistem yang berbeda, dia pelayanannya 3 kali 24 jam, administrasi harus lengkap, baru bicara soal penyelamatan nyawa. Kalau di BPJS harusnya, ini kalau kami permintaannya begini, Kak. Seharusnya negara ini sudah harus siap memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa syarat. Karena masyarakat tidak pernah memberi syarat kepada pemerintah. Kenapa? Kami dipaksa bayar pajak, makan saja ini kami baca di anunya KIRA itu ada pajak 10%. Artinya masyarakat itu tidak pernah tanggung-tanggung. Kenapa pemerintah nanggung sekali memberikan pelayanan jaminan kepada masyarakat? Sampai urusan hamil melahirkan masih saja dipikirkan oleh perempuan. Seharusnya negara hadir di situ. Bagaimana caranya? Bikin regulasi yang menjamin bahwa siapapun perempuan yang melahirkan, tidak pernah ada laki-laki melahirkan, siapapun perempuan yang melahirkan dimanapun dia, sepanjang dia orang Sulawesi Selatan, layani dengan gratis. Bisa tidak? Berani tidak pemerintah bikin regulasi itu? Jangan selalu bikin regulasi yang kemudian bersyarat. Harus ini, harus itu. Harus ini, itu soal verifikasi keabsahan bahwa dia miskin atau tidak sulit dibuktikan. Alat ukur kita apa? 12 indikator, 13 indikator kemiskinan. Turun ke lapangan, lihat. Kalau kita mau bicara itu, ini yang kami terima, Bu, ya. Dari seluruh kabupaten yang ada di tentang KPI-nya, yang ada KPI-nya. Itu soal pelayanan khusus untuk ibu yang melahirkan. Nah, apalagi kalau mereka sudah berisiko, misalnya anaknya masuk di inkubator dan lain-lain. Ini panjang lagi ceritanya, Bu, berlanjut lagi ceritanya. Jadi kita harapkan, kenapa itu, Bu, saya dari kemarin terima surat ini sangat mau sekali hadir. Ini salah satu pesan amanah dari teman-teman KPI seluruh Sulawesi Selatan. Dari Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Makassar, turun di Parepare, Sidrap. Ini Makassar yang kami mau sampaikan. Ya. Karena, tunggu dulu Kak Ira. Oh enggak, Cik. Iya, baik. Bilangnya Kak, baik. Masih banyak ini Kak. Ini karena ini adalah catatan. Karena ini adalah catatan perjuangan teman-teman relawan kemanusiaan. Okay. Ini catatan real, kami ada bukti karena setiap pelayanan
memfasilitasi itu ada aduan kita terima, kakak KTP-nya, bahkan dokumentasinya biasa ada beberapa cabang yang posting di Facebooknya masing-masing. Sehingga ini kami mampu mempertanggungjawabkan. Yang kami heran adalah kenapa pemerintah itu nanggung kalau bikin regulasi. Nanggung dalam arti ada pembatasan. Harusnya kan dia lebih fleksibel kepada warga menjangkau. Karena kan harusnya misalnya ada regulasi khusus siapapun yang mau melahirkan itu layani. Kalau kemarin masih ada istilahnya jam persal, ya betul kan? Gitu ya. Itu ada kan dulu sebelumnya ada dikenal jam persal, sekarang sudah dihapus. Ada beberapa daerah yang menghapus kemudian menganggap bahwa ini kita UHC sudah begitu. Baik. Tapi ternyata tetap berbayar untuk mereka yang tidak bisa mengakses di layanan dinas sosial misalnya karena harus ada waktu, range waktu, harus menunggu setiap bulan 2 bulan per 6 bulan selesai lagi tidak masuk lagi. Padahal kan kalau urgen, yang namanya urgen ini kita tidak mengenal waktu. Tiba-tiba saja mau melahirkan, tiba-tiba saja sakit dan lain-lainnya ya harus berbayar lagi. Saya kira ini penting untuk dipersiapkan regulasinya. Ini satu dulu. Jadi Ya, catatan. itu saya kira itu Kak yang bisa saya Baik, sampaikan. terima kasih Alex. Saya bilang Alex, Ibu Sekwil, terima kasih. Kak Emma, kita mau lanjut? Oh iya, langsung ya poinnya. Jangan kau tahu dosa, kau cepat. Silakan Iya. Kak Emma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya Emma, mewakili SPAK, saya perempuan anti korupsi Kota Makassar. Senang sekali bisa hadir di sini, bisa berbagi dengan para narasumber, ya baik itu yang baru terpilih, caleg yang baru terpilih maupun yang incumbent. Nah, tadi juga Ibu Sekwil sudah banyak sekali berbicara terkait dengan regulasi. Saya memang sangat penuh harapan ya, kita penuh harapan bahwa wakil-wakil kita ini baik itu yang di legislatif provinsi maupun Kota Makassar dapat berjuang atau membuat regulasi-regulasi terkait dengan hak-hak perempuan ya. Maupun anak. Nah, provinsi tadi Ibu Cicu juga sudah cerita bahwa sudah banyak ada beberapa regulasi ya yang terkait dengan perempuan dan anak. Nah, saya sepakat itu mungkin kita belum dengar atau saya yang belum dengar atau sebagian orang dalam ruangan sini yang belum mendengar bahwa apakah regulasi yang sudah dilahirkan ini ada monitoring dan evaluasi pelaksanaannya di lapangan, ya. Dan dampak dari regulasi ini, dampak positif dan negatifnya itu bagi masyarakat seperti apa? Utamanya bagi perempuan, anak dan kelompok rentan. Ini sangat penting sekali kita melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan regulasi-regulasi yang ada yang berbicara tentang perempuan dan anak. Karena seperti tadi, betul apa yang Ibu Sekwil bilang, bahwa kenyataan di lapangan itu masih banyak sekali yang tidak sesuai dengan harapan. Di beberapa desa yang saya selalu dampingi, ada bahkan beberapa perempuan yang harus melahirkan di jalan. Terkait dengan akses kesehatan. Tidak ada pelayanan kesehatan di tingkat desa ataupun dusun yang bisa menangani perempuan yang dalam kondisi urgen, ya ini banyak sekali terjadi. Dan kedua juga terkait dengan pendidikan, ya kita melihat bahwa masih banyak sekali juga anak-anak yang putus sekolah. Sayangnya memang baik di Kota Makassar maupun provinsi belum ada data yang spesifik berapa jumlah anak perempuan yang putus sekolah ataupun tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang berikutnya. Karena apa? Makin banyak anak perempuan yang putus sekolah, ya, utamanya di tingkat SMP maupun SMA, ruang untuk anak-anak dikawinkan di usia anak itu sangat tinggi sekali, ya. Perkawinan anak, jadi tingginya anak-anak yang putus sekolah akan mendukung juga tingginya angka perkawinan anak. Tidak menutup kemungkinan juga TPPO juga akan meningkat. Tinggi ya, karena anak-anak yang putus sekolah kemudian dia dipekerjakan lagi. Nah, itu kemudian juga kita tadi dengar semua bahwa jumlah perempuan, pemilih perempuan itu lebih banyak dari jumlah pemilih laki-laki. Tetapi pada dasar kenyataan yang terjadi di lapangan,
terkait dengan sarana, baik itu sarana pendidikan maupun sarana kesehatan, tidak banyak untuk perempuan, tidak spesifik. Jadi sangat mendukung sekali juga kalau para narasumber yang hadir di depan ini bisa berupaya bahwa bagaimana ada kebijakan-kebijakan baik di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi yang berbicara tentang layanan kesehatan perempuan. Karena ini sangat penting sekali. Kemudian edukasi di masyarakat itu sangat penting sekali juga, bagaimana kalau anggota dewan pada saat turun ke lapangan ada edukasi juga terhadap masyarakat tentang kesehatan reproduksi. Ya, tadi Ibu Cicu sangat bagus sekali terkait dengan penyampaian tentang kesehatan reproduksi. Bahwa memang pada kenyataannya sekarang bahwa anak-anak perempuan di usia sekolah kelas 5 SD itu sudah banyak yang menstruasi, ya, mens. Ini tidak tutup kemungkinan terkait dengan hormon, kemudian apa yang dia konsumsi setiap hari, ya. Tetapi edukasi, ya, itu sangat penting sekali bagaimana anak-anak yang sudah haid di usia sekolah dasar ini tidak dibully. Ya, banyak sekali kan akhirnya pembulian di sekolah ataupun di keluarganya sendiri, bahwa galete reko pasti itu. Belum apa-apa baru kok kelas begini, baru kok kelas 5 SD, haid moko, tumbuh mi tetekmu, tumbuh payudaramu sudah besar. Ini adalah pembulian terhadap anak-anak. Dan sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan hak kesehatan reproduksi, kita tidak bisa seperti itu, karena itu adalah kodratnya perempuan. Ya, menstruasi itu hanya ada pada perempuan. Jadi pada saat kita membuling atau menyalahkan perempuan yang haid pada usia sekolah, itu sama juga kita bertentangan dengan kita menantang apa yang menjadi kodratnya perempuan. Tetapi bagaimana kita mendukung anak perempuan yang sudah haid di usia sekolah ini untuk menjaga dirinya, menjaga kesehatannya agar ia tidak mendapatkan penyakit di usianya. Nah, itu sedikit dari saya. Saya sangat mendukung sekali kita bersama-sama mencerdaskan perempuan. Kapan perempuan cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas pula. Generasi yang Amin. cerdas. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih Kak Emma. Siapa? Tadi Ibu Ani. Langsung ke pertanyaannya karena ada beberapa. Terima Silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Dewan yang alhamdulillah terpilih kembali. Hal yang disampaikan tadi bahwa kita menginginkan perempuan-perempuan itu menjadi cerdas. Nah, hari ini kita melihat Pak, justru perempuan ini disebutkan mencari nafkah. Sehingga untuk mau belajar menjadi cerdas itu jauh dari harapan. Kenapa? Karena kondisi sekolah kesehatan yang terus tidak dalam hal bisa dilihat misalnya Pak, hari ini kami, perkenalkan saya Shelter Pak dari Kelurahan Tamamaung. Hari ini kami itu sibuk mendata anak-anak yang putus sekolah. Giliran kami berbenturan dengan administrasi yang tidak lengkap. Ketika kami datang ke Capil, kami juga menemukan kendala di sana Pak. Juga kami harus berbolak-balik. Coba bayangkan kami yang seorang pendamping begini harus bolak-balik itu. Bu, kalau kita mau bicara tentang ekonomi, berapa uang yang harus kami keluarkan? Ya di situ, sehingga ke depan mungkin ini menjadi masukan. Ada semacam aplikasi yang menghubungkan antara sekolah dengan Dukcapil ketika kami sudah melakukan ketika kami sudah mengadvokasi anak di Dinas Pendidikan. Jadi bukan lagi kami yang mau ke Capil. Harusnya ada regulasi yang seperti itu. Yang kedua, kami juga terus terang Pak sebagai masyarakat bawah, miris kami ketika mendengar anggaran tidak cukup. Sampai kapan ini suara-suara anggaran tidak cukup harus terdengar di telinga kami. Padahal kalau kita mau lihat hari ini IKN mau pindah lagi. Kenapa kita jauh-jauh berpikir tentang IKN sementara anak sekolah kita ini masih banyak yang tidak bisa sekolah. Seperti itu saya kira kami berharap melalui Bapak Ibu yang akan
membangun komunikasi dengan internal partai untuk menyampaikan informasi ini kepada anggota dewan kita yang ada di pusat. Semoga apa yang menjadi keluhan dari yang tersampaikan hari ini betul-betul bisa kami lihat perubahannya di periode Bapak Ibu hari ini. Baik. Saya kira itu karena kita dibatasi oleh Iya. waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shelter itu Kakak Cicu, Kak Andi Irfan dan Ibu Umi itu layanan di tingkat basis itu dari masyarakat, tokoh masyarakat, dan mereka relawan tidak berbayar tapi kerjanya 24 jam gitu. Khususnya penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Iya, langsung iya. Oke. Ada dinas yang melakukan pelatihan menjahit misalnya. Terus dinas yang satu juga melakukan yang sama. Jadi perlu dimonitoring penganggarannya, diawasi supaya tidak ada dinas yang melakukan kegiatan yang sama. Oke. Iya, baik. Semoga itu menjadi tupoksi dari Bapak dan Ibu yang ada di depan. Oke, baik Kak Hana. Langsung ya, to the point Kak Hana, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan terima kasih juga karena saya dihadirkan di tempat ini untuk bertemu ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah lolos sebagai anggota dewan. Mungkin saya langsung saja pertanyaan saya yang di mana saya selalu dapatkan di lapangan. Yang pertama itu Bu, kebetulan ada ibu dua ini di hadapan saya, mudah-mudahan jadi perwakilan buat kami sebagai perempuan dan para korban yang ada di lapangan. Terkait kasus kekerasan, kemarin ada beberapa kasus yang saya dampingi, di mana kasus kekerasan itu yang misalkan dia harus dirujuk ke rumah sakit, tapi dia tidak diterima. Karena katanya untuk korban kekerasan tidak dijamin oleh KIS dan BPJS. Sehingga para korban itu bingung harus kemana. Padahal dia harus mendapatkan penanganan medis. Seperti korban kekerasan seksual. Apalagi anak. Ada kemarin 3 anak yang saya dampingi. Itu yang membuat saya kalang kabut mencari rumah sakit yang terdekat. Padahal dia ada KIS-nya. Jadi terpaksa saya koordinasi dengan pihak rumah sakit Daya. Dan alhamdulillah rumah sakit Daya merespon apa yang saya di mana korban bisa dibawa ke sana. Tapi kan maksudnya wilayahnya jauh, kasihan. Jauh. Jadi mungkin yang pertama itu, dan terkait juga masalah sonasi bagi anak. Sebenarnya saya juga tidak terlalu setuju masalah sonasi karena di situ yang saya lihat Bu Pak, hak anak dirampas. Kenapa saya bilang mengatakan hak anak dirampas? Karena hak anak yang harusnya ada dalam kakak orang tuanya, dia dikeluarkan. Dan itu selalu berulang-berulang. Nah, ini juga sebenarnya jadi persoalan di untuk kita semua terkait itu anak jangan dipimpong-pimpong untuk haknya. Oh, iya. Ya, mungkin itu dari saya. Baik, makasih Kak Hana. Kak Hana ini standby di Polrestabes sampai tengah malam 24 jam. Siapa lagi? Kakak Tini, langsung. Enggak, Bang, udah panjang. Ya, langsung Kakak Baik, terima Tini. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Ibu Hartini dari Shelter Tamalan Rea. Mungkin tadi yang pertama dulu buat Pak Dewan, mungkin terkait caleg perempuan ya. Karena saya pernah pengalaman juga, saya pernah ditawarin untuk maju menjadi itu anggota dewan di. Cuman kan ada yang dia menyampaikan begini, tidak pakai mahar, tidak pakai. Tapi kan sosialisasi kita butuh anggaran, butuh modal. Nah mungkin dari situ mungkin banyak ibu-ibu yang mungkin berminat juga untuk jadi caleg perempuan, tapi karena mungkin terkait modal, mungkin karena itu ya, mungkin dia istilahnya berpotensi, tapi mungkin terkait anggaran saja mungkin itu. Tapi dia mungkin bisa mampu seperti caleg-caleg yang lain begitu. Itu untuk Pak Dewan. Yang kedua untuk zonasi itu mungkin sudah tadi diwakili oleh Ibu Hana. Saya juga sebenarnya tidak setuju, Kak. Mungkin terkait zonasi, cuman apa boleh buat karena itu program pemerintah pusat ya. Jadi ya susah juga kita mau bilang apa. Yang ketiga itu mungkin di kesehatan, mungkin saya ada pengalaman sedikit terkait itu penyakit itu kanker payudara ya.
karena mungkin anak-anak saya kan pernah mengalami itu dan ada dia mengalami dapat kena kanker, tapi dia tidak pernah menyampaikan. Kebetulan kita ada programnya mamografi ya, mamografi gratis. Tapi mungkin tidak semua kalangan mungkin dikasih ya Bu ya. Mungkin kalangan tertentu kayaknya. Kebetulan saya juga dapat waktu itu mamografi ke Siloam. Jadi saya bawa anak saya, temani saya ikut mamografi. Terus anak saya tanya, kenapa mau buat apa ini? Saya bilang ini mau screening payudara. Untuk apa, Ma? Untuk supaya kita tahu payudara kita sehat atau tidak. Di situ dia baru bilang ke saya, Mama, ada benjolan di payudaraku. Jadi saya bilang, loh, dari kapan, Nak? Dari SMP, Mak. Sekarang sudah SMA. Akhirnya saya langsung ambil tindakan untuk periksa dan langsung di USG dan langsung saya ajak operasi. Nah, mungkin dari situ pengalaman itu mungkin saya boleh usul, mungkin bisa, mungkin karena Ibu Dewan mungkin siapa tahu bisa mengadakan program-program seperti itu yang gratis ya. Untuk mungkin beda kalau mamografi mungkin untuk kategori umur yang itu yang beda, yang untuk umur 40-an ke atas. Mungkin yang anak-anak muda mungkin kita kasih kesempatan dengan program yang serupa sebenarnya ya. Serupa khusus tapi untuk anak-anak muda, anak-anak kita. Baik. Supaya kita tahu screeningnya anak-anak muda ini dia sehat payudaranya atau tidak. Baik. Karena itu kan menyebabkan kanker payudara. Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Kakak Tini. Nah, untuk Kak Andi Irfan, Kak Andi Cicu, dan Ibu Umi, silakan langsung merespon saja. Mana Betty? Oh, ada ke Betty. Oh, astagfirullah. Karena terakhir tahu Ya, terakhir saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Betty. Ya. Ya, mungkin apa yang diutarakan sama ibu-ibu tadi, yang teman-teman saya juga, mungkin sama seperti yang saya utarakan. Saya Bu Betty, Bu Cici. Ya, saya di shelter. Kenapa? Kami di shelter warga Ibu Cicu di wilayah Tabaringan, ujung tanah Dapil 2 tak. Ya, mungkin yang saya mau utarakan sama dengan masalah pendidikan tadi, masalah jalur-jalur sonasi. Nah, memang ada teman saya yang mengalami hal seperti itu, padahal dia cuma tinggal di Pandampu, tidak diterima di SMP 7. Jarak Pandampu itu sangat dekat sekali. Mungkin yang kedua masalah yang kesehatan. Kemarin sama yang Ibu Hana, Ibu Hana yang kemarin yang kita kali kasus KDRT, sebenarnya bukan kasus KDRT, penyiraman air keras yang viral kemarin itu yang saya yang dampingi. Kasusnya itu yang sampai sekarang masalah di kesehatan lagi, masalah di rumah sakit lagi. Dia harus ke Wahidi yang berbayar padahal dia mempunyai KIS. Nanti kita nego di rumah sakit Daya baru bisa masuk lagi. Nah, itu yang menjadi miris kita sebagai pendamping perempuan. Perang urat saraf ya. Kenapa? Sampai rumah sakit ya, berjuang dulu. Ya, kita harus ke rumah sakit berjuang dulu sampai titik darah penghabisan baru bisa sampai bisa dilayani. Sampai habis midarata. Sampai habis midarata dia harus berbayar. Bayangkan seorang Gojek, dia seorang kepala rumah tangga mempunyai anak 2 orang, mempunyai anak 3 orang. Dia kebetulan Gojek. Nah, dari teman-teman Gojeknya itu sendiri dan kami juga sebagai pendamping ada sedikit memberikan biaya. Dia harus berbayar 13 juta di rumah sakit Wahidin. Ya, ini bisa jadi poin ya untuk ini. Itu menjadi poin kami dari tupoksi Bapak dan Ibu. Mungkin dari juga anggota dewan juga, misalnya untuk yang sospernya atau sosper yang di wilayah-wilayah ya, mungkin ada sedikit masalah pendidikan kesehatan dan masalah layanan pendidikan yang diberikan. Maksudnya diberikan informasi sosialisasinya. Baik. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Kakak Ira, Ibu Dewan, Kakak Cicu, Ibu Dewan yang maju sekarang dan Kak Irfan. Terima kasih. Kak Emma ada tambahan Kak Emma? Langsung ya Kak Emma, supaya bisa direspon oleh Kak Irfan, Kak Cicu dan Ibu Umi. Langsung saja Kakak, silakan. Ya, terkait dengan masalah pendidikan, karena kita kan ini sudah 2 bulan, 3 bulan lagi masuk pendaftaran siswa baru. Dan yang saya mau sampaikan ini hampir terjadi di setiap penerimaan siswa baru. Mudah-mudahan dari provinsi dan kota Makassar nanti bisa mewakili suara-suara kita, yaitu penerimaan siswa baru itu terkait dengan kalau di pendidikan dasar SMP mungkin gratis, ya. Tetapi gratisnya itu selalu dijadi tanda tanya, ya. Kenapa saya bilang tanda tanya? Di pembayaran uang masuk barangkali tidak, tetapi sekolah punya trik lain.
yaitu pembelian buku, baju, seragam, dan ini selalu sering diprotes oleh warga. Tetapi berulang setiap tahun, dan pada saat penerimaan murid baru juga ini tidak tutup kemungkinan memang untuk sogok menyogok itu masih ada sekali, sama dengan yang lewat jendela. Sebenarnya tidak sepakat karena ini memberi peluang orang yang banyak duitnya untuk masuk ke situ, kemudian mengambil jatah ya anak-anak yang tidak mampu. Itu banyak sekali. Kenapa tidak diberikan ruang saja? Jangan lewat jendela, orang-orang yang betul-betul tidak mampu itu yang dikasih fasilitas. Karena lewat pintu enggak muat. Iya. Pintunya terlalu kecil. Jendela yang besar. Nah, ini mungkin yang perlu dimonitoring juga bagi kalau saya anggota dewan, tolong kalau penerimaan siswa baru jalanlah ke sekolah-sekolah, lihat bagaimana sidak bagaimana, karena di sini banyak sekali syarat korupsinya tuh banyak sekali di sini. Terima kasih. Baik, KKM ini dari saya perempuan anti korupsi, jadi poin menariknya di situ. Masih banyak sogok menyogok. Terima kasih. Kakak Ipa langsung bisa merespon ini, silakan. Tabe. Kakak ini. Begini Mam Kepeng. Ya mungkin karena satu-satunya laki-laki di sini jadi. Jadi saya kira saya tidak jawab satu persatu semua. Saya mereview aja secara umum. Yang pertama tadi mengenai layanan kesehatan ya, layanan kesehatan. Kami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu setiap tahun menyepakati anggaran itu kurang lebih 300 miliar itu untuk dialokasikan untuk membayarkan iuran BPJS orang miskin kita yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan proporsi 40% dibiayai oleh pemerintah kabupaten, kota, 60% ya, 40%-nya dibiayai oleh pemerintah provinsi. Jadi 300 miliar itu tadi dibagi-bagi di semua kabupaten. Nah tentu sasarannya khusus untuk orang-orang miskin yang ada di Sulawesi Selatan. Nah memang dulu kita punya perda pada zamannya Pak Sahrul dulu namanya perda kesehatan gratis. Siapapun yang sakit di Sulawesi Selatan ini tidak mengenal latar belakang ekonominya, apakah dia kaya atau miskin, itu dibayarkan semua oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi sama usulan tadi. Tapi seiring berkembangnya regulasi dari pusat, akhirnya kita menyesuaikan regulasi itu dengan pemerintah pusat, yaitu sejak diberlakukannya BPJS. Khusus BPJS yang akhirnya ditanggulangi oleh pemerintah, terutama pemerintah provinsi, hanya untuk orang-orang miskin yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, yang jadi problem kita sampai hari ini memang adalah apakah kriteria-kriteria orang miskin yang kita tetapkan itu sudah sesuai atau tidak. Karena problem kita mulai dari Indonesia Merdeka sampai hari ini, itu data-data orang miskin kita belum tuntas sampai hari ini. Banyak saya temukan ketika reses, itu menyampaikan fakta-fakta mengenai orang-orang yang sesungguhnya tidak berhak mendapat iuran BPJS orang miskin, itu masuk namanya di dalam daftar orang miskin. Ada yang mungkin 3 tahun lalu mungkin dia memang miskin ya tidak punya mobil, tapi hari ini sudah ada mobilnya walaupun PT-PT ya. 3 tahun lalu belum ada motornya, tapi sekarang sudah punya motor. Artinya harusnya dia sudah keluar dari daftar orang miskin. 3 tahun lalu rumahnya masih beralaskan tanah, sekarang sudah beralaskan marmer, tapi masih masuk daftar orang miskin. 3 tahun lalu istrinya masih 1, sekarang sudah 2. Saya selalu bilang sama Pak Lurah, kalau ada warga 2 istrinya, jangan lalu dikasih masuk daftar orang miskin. Karena pasti dia orang mampu. Jadi ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, problemnya saya kira di persoalan data-data orang miskin kita. Nah, kami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selalu berkomitmen setiap tahun untuk menyepakati 300 miliar tadi itu untuk anggaran
pengobatan masyarakat miskin kita di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi menyangkut sonasi. Menyangkut sonasi, sonasi itu hanya salah satu jalur penerimaan siswa kita. Nah, ini yang jadi persoalan juga setiap tahun. Sosialisasi mengenai penerimaan siswa baru kita lewat PPDB itu tidak tersosialisasi dengan baik. Banyak anak-anak kita, banyak orang tua siswa belum tahu bagaimana sistem penerimaan siswa baru kita. Nah, padahal di Juklat itu ditetapkan ada beberapa jalurnya. Saya sudah jelaskan tadi. Ada jalur prestasi, prestasi akademik, non-akademik, yang jumlahnya mungkin hanya sekitar 10% ya. Terus ada jalur afirmatif yang jumlahnya hanya 5%. Ada jalur perpindahan orang tua yang jumlahnya juga 5%. Dan jalur sonasi yang jumlahnya kurang lebih 60%. Nah, ini yang selalu dibicarakan jalur sonasi yang jumlahnya 60% ini. Jalur-jalur lain seperti yang saya jelaskan tadi itu kadang-kadang luput dari pemantauan kita. Nah, olehnya itu mungkin salah satu rekomendasi penting bagi kita nanti penting kiranya ibu-ibu terus berkomunikasi dengan kami. Kalau perlu kami nanti buat semacam satu krisis center untuk menerima pengaduan-pengaduan seperti yang disampaikan ibu-ibu semua. Ya, kami nanti akan minta kepada Dinas Pendidikan, apalagi kita diawasi misalnya oleh banyak lembaga-lembaga yang ada. Ya, ada ombudsman dan sebagainya. Kita diawasi juga oleh lembaga-lembaga itu dalam PPDB yang akan datang maupun di masa-masa lalu. Nah, saya kira itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan-pertanyaan lain, saya kira Ibu Cicu dan Ibu Umi yang bisa menjawab. Apalagi spesifik mengenai tadi reproduksi perempuan, mengenai apalagi kekerasan terhadap perempuan dan sebagainya. Saya kira kita serahkan kepada Ibu Cicu dan Ibu Umi. Terima kasih. Iya, saya juga hanya menambahkan ya dari beberapa yang masukan yang sudah disampaikan. Tadi sudah dijelaskan Kakak Irfan, kalau kita di DPR nggak bisa bikin regulasi menggratiskan sesuatu ya, seperti kayak kesehatan gratis, karena kita bukan di situ fungsi kita gitu. Yang bisa melakukan program-program seperti itu adalah kepala daerah. Jadi kalau sekarang kan lagi mau pilkada ya, ibu-ibu ya, pilgub, pilwali, pemilihan bupati, banyak itu pasti calon yang bilang pilih saya gratis BPJS. Pilih gitu memang karena dia kasih gratis BPJS. Artinya yang bisa melakukan itu hanya kepala daerah. Kebijakan seperti itu dilahirkan oleh kepala daerah. Kami nggak bisa bikin. Nah, kemudian saya mau apresiasi pemerintah Kota Makassar. Kalau yang bagus kita harus apresiasi ibu-ibu ya. Bahwa ada satu rumah sakitnya Kota Makassar yang bisa menampung ini semua. Ya, rumah sakit Daya. Saya pun kadang-kadang mengarahkan konstituen saya yang bersoal tidak punya KIS dan BPJS ke rumah sakit Daya. Karena rumah sakit pemerintah provinsi nggak ada program seperti ini Bapak Ibu. Yang ada cuma BPJS atau kamu mandiri. Ya, kalau nggak ada di antara salah satunya ya bayar normal gitu. Jadi kita apresiasi pemerintah Kota Makassar punya rumah sakit Daya yang khusus untuk warga kurang mampu yang tidak punya BPJS dan KIS. Semoga saja ada lagi rumah sakit yang seperti itu. Dan semoga saja pemerintah provinsi pun bisa punya satu rumah sakit yang punya program ini Kakak Irfan. Jadi dia melayani masyarakat yang kurang mampu asal ada surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat, itu bisa dapat pelayanan. Jadi harus kita apresiasi bahwa ada satu rumah sakit di Kota Makassar yang seperti ini. Dan kami pemerintah provinsi punya banyak rumah sakit Bapak Ibu, cuma nggak ada program ini. Jadi mungkin ke depannya nanti kita dorong juga ada satu lah mudah-mudahan rumah sakit Labuan Baji rumah sakit Dadi gitu ya. Bisa gitu punya ada satu diposting anggaran di situ sekian miliar tahun ini untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang memang kurang mampu dan butuh pelayanan kesehatan. Nah, ada Kakak Irfan, Wakil Ketua Komisi E. Ya. Terus kemudian kita itu setiap bikin perda tidak langsung bisa diimplementasikan. Harus ada
dibikinkan namanya peraturan gubernurnya yang mengatur secara teknis. Jadi tidak bisa dilaksanakan ini perda kita disosialisasikan secara terbuka dan dilaksanakan kalau tidak ada petunjuk teknis dalam hal pergub peraturan gubernur. Dan inilah yang memang kita selalu protes kepada teman-teman eksekutif bahwa perda yang kita bikin kadang-kadang belum ada pergubnya. Jadi tidak bisa dijalankan secara maksimal itu perda yang sudah lahir. Dan itu banyak. Nah ini terima kasih untuk masukannya, bentuk bagian dari monitoring terkait regulasi yang sudah kita hadirkan. Itu selalu kami tanyakan bahwa jangan sampai dalam 1 tahun kita produksi 10 perda umpamanya, tapi ternyata tidak dibikin pergubnya. Jadi nggak akan berfungsi itu aturan yang kita bikin karena nggak ada pergubnya. Nah kemudian apalagi namanya administrasi ya. Harusnya memang sudah terintegrasi ya. Kalau dia sudah pakai sistem online sekolah, harusnya sudah terintegrasi di Capil. Jadi nggak usah orang tua bawa bolak-balik berkasnya ya. Iya, kalau mau canggih-canggih sekalian gitu. Kalau mau kalau mau yang sifatnya tradisional ya tradisional aja, jangan canggih setengah-setengah gitu. Ya, maksudnya ya kalau mau bikin aplikasi pelayanan sonasi online harus sudah ada sistem database yang melekat di Capil. Sama kayak kita kemarin pemilu. Ya kan? Kita ketik NIK, oh sudah keluar TPS sekian gitu. Maunya besok-besok kayak gitu ya. Harusnya sih seperti itu memang. Saya memang tidak suka itu Menteri Pendidikan. Iya. Jadi memang mudah-mudahan lah ya. Kemudian korban korban kekerasan seksual yang tidak ditanggung oleh BPJS, iya, saya juga setuju. Ini memang harus dipikirkan, padahal sudah ada undang-undangnya, undang-undang PKS itu ya, tapi artinya tidak mengatur ini. Tanggungnya bikin aturannya. Padahal kan itu satu kesatuan ya. Maksudnya itu kan kekerasan seksual, harusnya kan mendorong satu rumah sakit. Iya, perlu memang dipikirkan. Rumah sakit provinsi banyak sekali sebenarnya. Sayang rakyat, Dadi, Labombaji, iya. Dengarkanlah aspirasi para perempuan ini, Kakak Irfan. Iya. Tapi kenapa rumah sakit provinsi nggak bisa? Karena nggak diposting uangnya di situ, nggak disimpan uang anggaran untuk menggratiskan, jadi nggak bisa. Kecuali kalau Kakak Irfan yang telepon direkturnya. Ini solusi terdekat kan kita sedikit yang hadir di sini. Dan jangan bagi sebarkan tahu kalau ada kita susah toh di mana rumah sakit Dadi. Kakak Irfan telepon saya dulu direkturnya ya, ada anggotaku ini butuh kodon divisum kan ya, habis kena. Iya kalau hal-hal apa-apalah pasti bisa kalau yang kayak begitu doang. Kemudian saya setuju ya Ibu Tini. Ibu Tini ya, berarti kemarin ikut waktu acara hari kanker payudara ya? Iya. Kita waktu itu ada event memang karena hari kanker payudara. Jadi kita kerjasama dengan Siloam untuk menggratiskan mamografi. Tapi mamografi kan hanya dilakukan oleh orang yang pernah kena ya. Dan yang kedua yang usianya 40 tahun. Kalau tidak salah 40 tahun ke atas. Jadi kalau anak-anak gadis usia 20-an ataupun yang sudah menstruasi gitu ya, lakukan sadari. Karena benjolan di payudara itu gampang sekali diraba, Ibu. Kita tinggal diangkat begini terus kita lakukan. Nanti kapan-kapan Kak, kita bikin juga panggil orang yang ahli untuk mengedukasi kita yang benar caranya seperti apa dan kapan waktu tepat melakukan sadari. Karena sebenarnya walaupun tidak lakukan sadari, kita dalam keadaan terlentang terus kita melakukan perabaan, itu terasa kalau ada benjolan. Dan perempuan itu takut sekali penyakit-penyakit reproduksi, Bu. Dina itu, maksudnya kalau ada, anda jini. Anu ji kelenjar, jinda ada, anda jini. Padahal sebenarnya itu, maksudnya kalau kita tahu itu benjolannya tidak bergerak, dia tetap ada di tempat yang sama, harus kita waspadai. Jadi memang screening awal dalam artian edukasi itu dimulai dari tingkat sekolah. Anak SMP lah ya, SMP, SMA. Nanti kita bikin sesinya. Dan ada juga, pernah kita juga, sebenarnya pemeriksaan kanker serviks itu tidak perlu mahal. Tidak perlu kita
lakukan apalagi pap smear. Ada itu cara yang lebih mudah dan lebih murah, yang dia pakai cairan yang dioleskan terus dibaca warnanya warna apa, dia tuh terdeteksi ini kalau saya lupa namanya apa itu, tapi itu caranya lebih murah daripada kita lakukan pap smear untuk screening kanker kanker serviks. Kan kanker serviks itu stadium akhir baru bisa kita tahu karena dia di organ dalam toh. Dan itu cara pencegahannya cukup mahal karena harus vaksin. Vaksinnya itu mahal kalau kanker serviks. Harus 3 kali dan cukup mahal harganya. Kemudian yang terakhir, Kak Betty, sonasi dan layanan kesehatan gratis. Jadi PR kami, ya. Kakak Irfan juga tadi sudah sampaikan, kalaupun ke depannya, ini kan kita mau menyambut tahun pilkada ya. Pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, pemilihan bupati, ya itulah kita lihat program mereka seperti apa. Yang pastinya yang kami bisa jaminkan seperti ini untuk teman-teman para penggiat perempuan yang hadir di sini, bahwa saya dan Kakak Irfan serta Kakak Umi siap untuk ditemani koordinasi, urusan-urusan yang menjadi urusan kita semuanya. Yang kayak tadi kita kesulitan untuk cari rumah sakit yang mau visum, kemudian juga ada warga yang hamil dan mau melahirkan tapi tidak diterima oleh salah satu rumah sakit, untuk hal-hal yang urgent seperti itu, bisalah kami dihubungi. Gitu. Maksudnya, tidak bisa kami berikan solusi terhadap semua masalah yang kakak-kakak hadapi, tetapi kalau memang kami dibutuhkan sebagai bagian dari pemerintah daerah, mudah-mudahan kami bisa bantu lah kalau cuman sekedar hal-hal yang seperti itu. Dan itu memang kan kebutuhan masyarakat ya. Jadi insya Allah kami siap untuk hal tersebut. Mudah-mudahan juga tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu, tapi saya yakin banyak sih. Karena saya tahu, saya biasa juga minta tolong difasilitasi. Kalau mamanya ada saya punya teman, ada saya punya anggota kena kayak KDRT untuk pendampingan hukum di Polres atau Polsek. Itu saya malah minta tolong sama teman-teman NGO, iya. Karena kan yang paling paham masalah-masalah ini kan kita-kita semuanya. Jadi seperti itu. Yang pastinya kami siap untuk diajak koordinasi dan bersinergi bersama. Iya. Luar biasa ini penjelasannya Bapak Dewan dan Bu Dewan kita. Kalau saya kan baru mau mulai. Jadi untuk menyimpulkan saja dari semua penjelasan, mudah-mudahan dengan pertemuan kita di sore hari ini bisa menjadi salah satu PR untuk bisa membantu untuk lebih maksimal lagi ke depannya dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan. Satu hal mungkin saya mau menambahkan sedikit, alangkah baiknya kalau kita ini sama-sama bisa untuk pengobatan ya, terutama untuk kanker serviks dan payudara, mungkin kita bisa mengedukasikan ke teman-teman di wilayah masing-masing, bagaimana supaya kita bisa melakukan pengobatan secara herbal. Artinya kita menggunakan yang biasa ada dijual di pasar-pasar seperti kunyit putih ya. Dan seperti kita mengedukasikan supaya kita setidaknya bukan mengobati tapi kita bisa mencegah untuk terjadinya hidup lebih sehat. Jadi penyakit-penyakit regeneratif seperti itu. Mungkin itu penambahan sedikit dari saya. Kalau untuk misalnya sekolah ya kita sama-sama lah berbenah diri untuk mendapatkan yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik bagaimana supaya anak-anak kita nanti ke depannya mau masuk sekolah ataupun seperti yang dijelaskan tadi, biaya-biaya yang ditimbulkan oleh sekolah untuk baju atau buku-buku, mungkin kita bisa nanti bantu bagaimana caranya supaya itu semua bisa terrealisasi tanpa ada bayaran seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Kakak Andi Irfan, Kak Andi Cicu, dan Ibu Umi. Oh, ada tambahan, Kak? Silakan. Ya, saya tambah. Seperti yang disampaikan tadi Ibu Cicu, di Provinsi Sulawesi Selatan ini ada beberapa rumah sakit memang yang di bawah naungan pemerintah provinsi ya. Yang pertama itu ada Rumah Sakit Labuan Baji, Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Sayan Rakyat,
ada juga yang spesifik 2 rumah sakit khusus untuk ibu dan anak, yaitu Rumah Sakit Fatima dan Rumah Sakit Pertiwi. Nah, dan yang lain-lain ada yang menangani darah, ada unit layanan khusus kita, ada gigi mulut dan sebagainya. Nah, olehnya itu kalau ada hal-hal tertentu yang ingin diurus menyangkut rumah sakit ini, ya saya kira silahkan hubungi kami, Ibu Cicu, apalagi kalau beliau nanti sudah jadi Ketua DPR, saya kira mudah. Saya kira mudah semua ya, mudah semua saya kira. Khusus kalau untuk teman-teman yang ada di tempat ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan misalnya nanti kita buat satu sesi khusus, nanti kita undang kepala rumah sakitnya untuk membicarakan persoalan ini. Ya, membuat Nanti komitmen kita ya. untuk membicarakan persoalan ini. Kemudian yang kedua menyangkut BPJS tadi, ada beberapa hal yang tidak bisa dihandle oleh BPJS. Tadi salah satunya mengenai kekerasan ya, tidak bisa dihandle. Nah, saya kira lewat forum kita ini juga kalau perlu undang BPJS-nya. Saya kira mereka terbuka. Kami juga lagi merancang sebuah perda mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan lewat BPJS dan kami kerjasama dengan BPJS-nya. Nah, jadi kalau teman-teman mau juga membicarakan ini dengan BPJS, bisa saya kira. Ya, kita tembak dari atas ya. Iya, siap. Supaya ada kesepahaman yang terjadi di antara semua unit pelayanan kesehatan yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Baik. Tadi Ibu Cicu menyampaikan bahwa di Makassar ternyata sudah berkembang layanan di mana masyarakat miskin kita yang tidak masuk di BPJS itu bisa dibiayai oleh Kota Makassar. Di Maros juga begitu Ibu Cicu. Jadi di Maros juga sudah terjadi. Jadi masyarakat Maros itu yang tidak punya BPJS ya, tidak punya BPJS, tapi dia tergolong masyarakat miskin. Nah, itu ketika ada persoalan di rumah sakit bisa menggunakan anggaran itu dari pemerintah. Yang penting dia membawa bukti-bukti dalam bentuk surat keterangan dari pemerintah setempat ya, bahwa dia memang dalam kondisi UNHCR ya. Nah, saya kira itu ya. Tambahan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa aplaus untuk 3 anggota legislatif kita pada sore hari ini. Baik, beberapa poin bukan rekomendasi ya, beberapa poin yang dicatat dan bisa kita katakan sebagai wujud komitmen Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini terkait dengan ternyata ada peluang atau ada ruang, baik itu ruang penganggaran atau regulasi yang bisa memberikan layanan terkait pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan. Tadi beliau sudah memberikan banyak sekali poin yang menarik terkait dengan kolaborasi itu, bahwa teman-teman kelompok perempuan itu punya peluang yang sangat besar untuk memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu anggota legislatif bahwa kondisi seperti ini saat ini terjadi. Nah, mungkin saja Ibu Cicu, Pak Andi Irfan, Ibu Umi itu tidak terlalu tahu secara spesifik bahwa ternyata visum itu gratis tapi tidak ada juga rumah sakit yang mau kasih gratis Ki. Setaunya mereka itu gratis gitu loh. Sampai di situ titik. Nah, ini diskusi ini akhirnya memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu anggota legislatif bahwa ternyata ada masalah yang lebih besar gitu. Kalau ternyata kekerasan seksual tidak segampang itu langsung banyak sekali padahal korbannya sudah dipermalukan nih, kita harus datang ke rumah sakit dan lihat orang ini korban perkosaan segala macam. Apalagi banyak wartawan yang hadir itu kan stigma gitu. Nah, tadi ide dari Kak Cicu terkait dengan ada peluang untuk mendorong satu rumah sakit. Mungkin tidak secara umum tapi ada satu layanan yang mungkin dikhususkan, diploting satu anggaran di situ. Kita sangat berharap ini bisa ditindaklanjuti. Diskusinya Kak Cicu dan Kak Andi Irfan bahwa kita sangat butuh itu. Kalaupun rumah sakitnya belum secara umum tapi ada satu layanan yang kita bisa 24 jam datang ini karena korban ini 24 jam terjadi. Itu. Ibu Ani tiba-tiba jam 3 subuh Kak Ira di sini ada Kak di rumah sakit Daya ini berteriak-teriak ini orang mau dikasih begini.
Iya kan? Ibu Hana tiba-tiba ada di Polrestabes gitu. Nah, kita butuh satu layanan yang bisa memfasilitasi ini. Dan ini sangat kita berterima kasih karena ada informasi bahwa ada peluang. Tadi Kakak Andi Irfan juga menyampaikan bahwa ada Perda Jam Sostek yang saat ini sedang digarap di DPR. Kita berharap kita bisa diundang memberikan masukan poin-poin di Jam Sostek itu. Siapa tahu Jam Sostek menganggap penyakit biasa, ini penyakit biasa. Kita ini ada ini terjadi ini kekerasan, terjadi misalnya malnutrisi, terjadi misalnya ini. Itu penting untuk kita memberikan sedikit masukan sehingga Perda itu bisa memang bermanfaat untuk kita semua, tidak menjadi Perda yang dibikin setelah itu tidak berfungsi gitu ya. Iya, itu harapannya dan izin berkenan untuk mungkin menerima kami atau mengundang kami dalam sesi diskusi terkait dengan hal tersebut. Kelompok perempuan di Sulawesi Selatan sangat terbuka, khususnya juga Kota Makassar. Dari Jeneponto jauh-jauh datang ke sini, Bu Alex, ini luar biasa bahwa membawa aspirasi yang besar dari kita semua. Terima kasih teman-teman, kita boleh aplaus untuk partisipasi dan luar biasa sampai sore hari ini. Terima kasih Kakak Andi Irfan, Kakak Cicu, dan Ibu Umi sudah hadir bersama dengan kita semua. Dan apa nih? Oke, kenapa itu Bu Nak? Oh iya, ya, bersama dengan kita ada dari SPAK Pusat, ada Ibu Maria, masih monitor Ibu Maria? Masih Kak. Oh masih, ada yang mau disampaikan kepada narasumber kita sebelum kita tutup? Saya ingin berterima kasih banyak aja kepada Kak Irfan, Bu Cicu, dan Bu Umi untuk kesediaannya hadir dalam diskusi yang luar biasa ini. Juga kepada kakak-kakak pegiat perempuan semuanya. Ini forum yang luar biasa sekali saya rasa, dan ini mungkin belum pernah atau jarang sekali diadakan yang mempertemukan seperti ini. Dan yang penting adalah setelah curhat-curhatan ini adalah tindak lanjut ya, follow up dari semua yang teman-teman sampaikan di forum ini. Dan ini menjadi sebuah catatan buat teman-teman di legislatif yang akan bertugas, sebuah masukan atau masukan-masukan yang sangat berharga untuk menyusun program kerja selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Baik, terima kasih Ibu Maria. Teman-teman, kami akhiri pertemuan ini. Semoga ini menjadi langkah awal lagi buat kita semua untuk bersama-sama bagaimana mewujudkan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Tabe, boleh izin untuk foto bersama dengan teman-teman? Iya, tinggal kasih rapat saja.